Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Profesor. Silakan langsung Pak Profesor. Terima kasih sekali. Tadi Bang Ginting ya membicarakan tentang rumah Tuhan ya. Rumah Tuhan yang sering mungkin kalau di Islam tuh lebih familiarnya Baitullah ya, Bait Allah atau masjid lah gitu ya. Rumah ibadah gitu kan. Jadi begitu disebut rumah Tuhan itu maknanya nggak letterlek gitu kan. Tapi maksudnya itu bukan dimaknai rumah Tuhan sebagai tempat tinggal Tuhan. Itu rumah milik Tuhan. Karena Tuhan itu memang maha memiliki. Jadi jangan dimaknai kalau Tuhan tidak bertempat tinggal berarti Tuhan tidak punya tempat tinggal gitu kan. Maksudnya semua tempat tinggal ini milik Tuhan gitu. Tapi bukan berarti Tuhan bertempat di situ. Begitu ya. Jadi karena Tuhan itu maha memiliki. Tempat ibadah disebut rumah, tempat ibadah itu hakikatnya milik Tuhan. Nah, itu terkait dengan itu alegoris ya, rumah Tuhan dalam versi makhluk itu bersifat alegoris. Maksudnya rumah Tuhan itu rumah milik Tuhan, bukan berarti Tuhan bertempat di situ gitu. Karena Tuhan itu melingkupi seluruh tempat, melingkupi seluruh ruang, melingkupi seluruh waktu gitu kan. Begitu ya. Terus yang jadi saya heran itu kan ketika pemahaman tentang apa yang disampaikan Tuhan gitu kan. Memang benar apa tentang Tuhan, apapun tentang Tuhan, itu informasinya harus kita cerna, harus dari Tuhan langsung gitu kan. Tapi dicernanya jangan dengan subjektivitas akal kita yang pendek. Segalanya disamakan dengan kondisi kita sebagai manusia. Tentang fisiknya, tentang identitasnya hanya dibatasi oleh harus berfisik, berdomisili gitu kan. Oh, baru itulah Tuhan yang jelas gitu kan. Takarannya jadi takaran kepada manusia. Tuhan disamakan patokannya memakai patokan manusia. Nah, itu yang ngawurnya di situ. Begitu Tuhan menginformasikan tentang identitasnya dia, yaitu identitas dengan standar Tuhan, bukan dengan standar manusia gitu. Kalau yang tadi harus berfisik, tempat tinggalnya itu standar manusia, bukan standar Tuhan. Begitu. Terus mengenai tadi juga apa yang Bang Meme bilang, bagaimana menjangkau Tuhan gitu kan? Bagaimana menjangkau Tuhan? Yang jelas Tuhan menjanjikan akan ada pertemuan nantinya antara hambanya dengan Dia gitu kan. Bahkan dijanjikan juga hambanya akan bisa melihatnya. Dan itu pun Anda harus memahami standar yang dipakai bertemu antara hambanya dengan Tuhan bukan seperti standar kita bertemu nih. Bukan seperti itu. Itulah rahasia Tuhan bagaimana cara bertemunya nanti. Melihatnya pun bukan seperti Anda melihat saya melihat Anda. Itu Tuhan yang berkehendak. Jadi kalau Anda sekarang bisa melihat orang, terus berambut gondrong, berwajah bule dengan mata Anda, langsung Anda vonis itu Tuhan, dengan ya keyakinan mata Anda, itu manipulasi, itu standar manusia, standar makhluk. Kalau semuanya hanya dengan pembuktian panca indera. Tuhan sudah memberikan informasi tentang jati dirinya, tapi standarnya bukan standar manusia gitu. Itu pakai standar Tuhan. Standar Tuhan seperti apa? Hanya Tuhan yang tahu. Begitu ya. Itu ini juga yang mau saya tanyakan kan. Kalau tadi Tuhan menegaskan punya asal gitu kan. Sehingga kami pun meyakini asalnya dari surga akan kembali ke surga. Saya mau tanya gini aja, bagi Kristen Tuhan dan surga lebih besar mana? Gitu kan? Kalau Tuhan berdiam di surga, Tuhan dan surga lebih besar surga atau lebih besar Tuhan? Itu pertama. Yang kedua, Tuhan berasal. Pertanyaan kedua, Tuhan dan asalnya lebih duluan mana? Lebih duluan Tuhan atau lebih duluan asalnya? Nah, silakan Bang Awi dilanjut. Itu dua pertanyaan saya, ingat-ingat. Oke, terima kasih Bang Asumsi. Jadi saya senada apa yang disampaikan Bang Asumsi dan senada juga apa yang disampaikan dengan Lai Ginting. Artinya kita akan bicara tentang Tuhan ini sesuai dengan kitab suci masing-masing ya, karena kita mengenal Tuhan tentu saja dari kitab suci kita. Agama Islam, umat Islam mengenal Tuhannya sesuai apa yang diceritakan, apa yang disampaikan dalam kitab sucinya. Pertama identitasnya dulu, biar jelas dulu nih, karena mohon maaf ya kalau di teman-teman Kristen saya belum tahu ini apakah Bang Meme juga ini Trinitas atau apa ya. Soalnya kalau kita bicara identitas nanti akan repot Bang Meme ini.
Identitasnya umat Islam itu Tuhannya itu jelas. Innani anallah. Ya kan, la ilaha illa ana itu ada dalam surah Toha itu ya, bahwa saya inilah Allah, saya Allah Tuhanmu. Ciptakan langit dan bumi dan dirikanlah sholat. Itu saya begitu anunya, garis besarnya, artinya namanya Tuhan kami itu Allah. Jelas pertama kalau identitas namanya Allah. Ya, dialah zat ya, di dalam surah Al-Ikhlas lagi ya. Qul huwallahu ahad. Nah, katakanlah Allah itu Esa. Allahu samad, tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada yang setara dengan dia. Itulah identitas Tuhan kami. Jelas, tegas, simple. Ya, jadi kalau mau tahu Tuhannya umat Islam siapa? Allah. Bagaimana dia? Itu dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas. Jelas sekali ya. Kalau mengenai tempat bersemayam juga banyak dalilnya dalam Al-Quran. Kalau bicara tempat tinggal itu agak repot karena memang Tuhan kami tidak menetap di dalam satu tempat tinggal yang seperti dijelaskan tadi bahwa di surga akan repot nanti kalau begitu kan. Nah, nanti Pak Ginting dan Pak Meme mungkin bisa menjelaskan identitas Tuhannya secara lengkap. Kalau bisa dijelaskan namanya yang mana, ya kalau memang satu saja, kalau tiga ya jelaskan saja. Itu kan kita bicara identitas ini ya. Agak repot nanti. Kalau bicara masalah kata Bu Meme tadi, apakah roh orang yang sudah meninggal bisa bertemu dengan Tuhannya ya kan? Saya cuma ini untuk menjawab itu, saya akan membacakan satu hadis qudsi yang sering saya dengar sekitar masih dari kecil ketika kita berpuasa itu. Ada mengatakan begini, kebahagiaan orang yang berpuasa itu ada dua. Yang pertama pada saat dia berbuka puasa, yang kedua adalah pada saat bertemu Tuhannya. Berarti dalam Islam, dalam ajaran Islam memang sudah diyakini kami akan bertemu dengan Tuhan kami sendiri. Ya, itu jelas, itu ada dalam hadis qudsi. Dan tidak akan di dunia ini. Otomatis setelah menemui kematian, setelah mati, entah itu matinya setelah apa-apa, yang jelasnya di dalam setelah meninggal itu kami akan bertemu dengan Tuhan. Tapi untuk menjelaskan secara kapan dan di mananya, saya rasa tidak ada umat Islam yang bisa menjelaskan secara sempurna tentang itu, karena belum ada yang sudah mati terus dia kirim WA, saya sudah ketemu Tuhan di sini, kan itu tidak bisa itu. Cuman penjelasannya tadi seperti itu, bahwa memang umat Islam itu akan bertemu dengan Tuhannya di dalam hadis qudsi yang sering kami dengar. Saya rasa umat Islam selalu mendengar ini pada saat berpuasa. Jadi itu ya penjelasannya. Mungkin dari Le Ginting dengan Bro Meme bisa juga menjelaskan identitas Tuhannya secara sempurna. Tidak usah sempurna, minimal ada yang bisa kita ketahui ciri-cirinya seperti apa. Kalau memang namanya tidak ada, tidak bisa dijelaskan namanya, ciri-cirinya saja. Seperti apa dia, sifatnya seperti bagaimana. Kalau mengenai tempat tinggalnya, saya agak merasa kurang sopan kalau harus mengatakan tempat tinggal Tuhannya tadi dibilang di surga, terus Meme mengatakan di atas surga, Pak Ginting mengatakan di dalam surga. Nah, ini agak berbeda sedikit. Mungkin saya belum bisa memahami bagaimana persamaannya. Silakan, moderator. Baik, terima kasih, suatu penjelasan yang bagus dari Bang Berkuda. Selanjutnya silakan Bang moderator, diingatkan lagi pertanyaan saya, diingatkan lagi itu tentang surga dan Tuhan lebih duluan mana? Surga dan Tuhan dan asalnya lebih duluan mana? Lebih duluan asalnya atau Tuhan? Surga dan Tuhan lebih besar mana? Lebih besar surga atau lebih besar Tuhan? Oke, langsung aja ditanggapi oleh lawan debat dari pihak Kristen. Silakan Bang Le Ginting atau Bang Meme Bos, silakan. Oke, Bang Meme, siapa kira-kira, saya atau Abang duluan? Silakan. Oke, terima kasih. Saya akan menyampaikan, menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh Bang Prof Asumsi ya. Mungkin ada beberapa poin yang saya ingat. Termasuk tadi itu tentang mana lebih besar surga atau Tuhan gitu ya. Ini poin pertama tentang rumah milik Tuhan ya. Jangankan rumah, tanah, daun-daunan, butir-butiran pasir, semua itu milik Tuhan. Tetapi yang kita bahas tentang judul ini bukan apakah yang menjadi milik Tuhan, bukan itu, Bang. Mana yang jelas Tuhannya Tuhan itu ada di mana, itu dia poinnya ya. Nah, oleh karena itu Kristen Alkitab sangat tegas ya, menyatakan bahwa Tuhan itu di surga. Bahkan Yesus sudah mengatakan, aku datang dari surga
Bicara dan aku tentang ada Tuhan, bersama-sama tapi dengan bukan Bapa. Saya asumsi. sudah clear. Gitu aja. Tetapi kalau saya bilang, saya nggak tahu Tuhan ada di mana, itu yang tidak Ya, itu clear, gitu loh, nggak Nggak usah jelas kasih nama Abi. informasinya kalau menurut saya ya. Gitu. Itu. Kemudian standar Kenapa? standar fisik bertempat tinggal, standar manusia itu bukan standar manusia, Bang. Kalau standar itu berhubungan dengan kualitas, bukan kuantitas atau karakteristik. Standar umpamanya 10%, 20% itu standar. Standar berhubungan dengan kualitas, bukan tentang wujud fisik. Itu kuantitas ataupun karakteristik. Jadi Tuhan jelas punya standar sendiri ketika dia mewujudkan dirinya bagaimana, punya standar sendiri dia. Persentasenya tentu lebih tinggi seperti langit dan bumi, dan itu dituliskan dalam Alkitab juga bahwa melebihi langit dan bumi. Itu berbicara tentang standar ya. Saya cuma gantikan Bang Ali sebentar aja. Kemudian bertemu. Iya. Di Kristen sudah jelas ya bahwa kami itu sangat tegas mengatakan bahwa kami nanti bertemunya di surga, berbicara dengan Tuhan langsung, memuji dan memuliakan namanya. Itu tertulis di Wahyu. Bahkan kami bisa melihat Tuhan kami bagaimana gitu. Yang jadi pertanyaannya harusnya yang tidak bisa menjelaskan bahwa Tuhannya bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya, di mana tempat tinggalnya. Seharusnya ini yang harus ditanya. Di mana, bagaimana kejelasannya kalau menurut saya ya. Karena Kristen sudah clear ya menjelaskan Tuhan kami di surga. Wujudnya adalah seperti kami. Nah kan saya jelaskan. Dan bisa berbicara langsung kepada kami. Itu kan saya rasa sudah jelas lah ya. Oke ya. Kemudian Tuhan dan surga mana yang lebih besar? Nah, ini kita berbicara tentang mana yang lebih besar dalam sudut pandang mana. Kuasa atau ruang gitu ya. Saya rasa Tuhan itu bisa menjadi maha halus, bisa. Bahkan saya pernah mendengar sebuah kata, aku lebih dekat dari urat nadi lehermu. Lihat tuh. Artinya kalau Tuhan bisa lebih dekat dengan urat nadi leher seorang, pasti dia bisa lebih kecil gitu, mengecilkan, tapi kuasanya tetap meliputi segala sesuatu. Ini harus kita bisa bedakan antara kuasa dengan kemampuan mewujudkan dirinya dalam bentuk apapun gitu loh. Ya. Kemudian Tuhan lebih dulu mana akal atau Tuhan? Ya tentu segala sesuatunya awalnya adalah Tuhan ya. Kalau di dalam Alkitab dituliskan dalam Wahyu 1 ayat 8 dikatakan akulah yang awal dan akulah yang akhir. Berarti sebelum Tuhan tidak ada sesuatu apapun. Bahkan kalau boleh saya rasa ya di dalam Al-Hadid juga dituliskan bahwa Tuhan itu adalah yang awal dan yang akhir. Tapi nanti bagaimana penjelasan, mohon maaf ya, saya hanya ingin sedikit menghubung-hubungkan atau memparalelkan sebuah ayat yang ada perhubungannya gitu. Jadi saya rasa itu yang mungkin saya sampaikan ya tentang apa yang disampaikan Bang Asumsi, bahwa Tuhan kami itu clear, tempatnya ada, wujudnya juga sudah dia menyatakan diri, tetapi kalau standar kualitasnya memang tentu tidak bisa kita samakan diri kita dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sendiri sudah membuktikan bahwa kualitas kuasanya tidak ada bisa ditandingi oleh manusia. Contoh, Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan penyakit, walaupun ada beberapa orang yang bisa melakukan hal-hal yang seperti yang dilakukan Yesus. Tetapi apabila dijumlahkan seluruh perbuatan manusia dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan Yesus, Yesus jauh lebih banyak melakukan mujizat gitu. Berarti artinya kualitasnya pasti Yesus lebih tinggi. Itulah, jadi kami bisa membuktikan bahwa Tuhan kami itu memang lebih hebat dari manusia kami ini, karena dia sudah membuktikan, bukan hanya sekedar cerita. Saya rasa itu, silakan Bang Memem. Iya, saya setuju dengan apa yang dikatakan Bang Ginting, bahwasan clear dari iman Kristen itu 100% mengimani bahwasan Tuhan kami bertata di atas surga. Yang seharusnya menjadi permasalahan di sini harusnya kita bertanya pada umat Muslim untuk menjelaskan identitas Tuhannya. Lalu pertanyaan dari Bapak siapa tadi mengatakan begini, surga dengan Tuhan itu siapa yang lebih duluan? Kan Yesus sudah menegaskan bahwasan aku adalah Alfa dan Omega. Lalu di Yohanes 1 ayat 3 apa dijelaskan di situ? Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia segala sesuatu tidak akan dijadikan. Artinya segala sesuatu termasuk surga itu dijadikan oleh Tuhan. Artinya Tuhan ini adalah awal, Alfa dan Omega. Lalu abang ini bertanya, lalu kalau dia adalah awal dan yang akhir, kenapa dia menciptakan surga lalu dia diam di dalam surga? Loh, kita kembali kepada perkataan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Nah, ini jawabannya. Kenapa Tuhan menciptakan surga lalu dia diam di surga? Jawabannya, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, lalu berkaitan dengan Tuhan kami bertata di atas surga, saya rasa mungkin sudah clear ya. Mungkin saya harus menjelaskan ayat demi ayat supaya di sini paham bahwasan di dalam perjanjian lama maupun kitab Yesaya ataupun nabi-nabi sebelumnya ataupun Yesus mempertegas lagi di Matius 18 ayat 10 ya. Di situ apa kata Yesus? Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Artinya di surga ini untuk saat ini orang-orang yang beriman dan juga malaikat yang selalu memandang Bapak di surga, artinya Tuhan. Nah, ini dijelaskan oleh Yesus. Lalu di Yesaya 63 ayat 15 ini dikatakan oleh Yesaya sendiri ya. Pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu? Hatimu yang bergerak dan kasih sayangmu. Janganlah kiranya engkau menahan diri. Jadi di dalam Kristen ini sudah sangat clear sekali bahwasan nabi-nabi itu menjelaskan bahwasan Tuhan kami itu mempunyai identitas. Identitasnya itu adalah kediamannya. Masa Tuhan tidak mempunyai identitas? Artinya angin. Angin kan tidak punya identitas meliputi seluruh bumi. Ini kan angin, sifat angin ini. Tuhan kami itu disebut meliputi seluruh alam semesta ini dalam konteks kemahakuasaannya. Artinya dia menjangkau seluruh apapun. Tetapi dalam konteks fisik, sudah saya katakan tadi, fisik Tuhan kami sama seperti manusia, karena dia menjelaskan di kitab Kejadian bahwasan manusia diciptakan rupa dan bentuk segambar dengan Allah. Tetapi berbedanya hakikat Tuhan adalah roh, tetapi manusia mempunyai kedagingan. Itulah perbedaannya. Dan kami sudah pasti ketika meninggal kami akan bertemu dengan Tuhan, sama seperti yang dikatakan oleh Yesus, malaikat setiap hari hanya memandang Tuhan. Dan pasti kami juga setiap hari akan memandang Tuhan dan akan menyembah kepada Tuhan setiap hari. Itu jawaban-jawaban kami sudah logis sekali dari tadi. Tidak ada yang mau dipertanyakan lagi, saya katakan. Sekarang harus kita pertanyakan ini identitas Tuhan yang diimani oleh teman-teman Muslim. Tuhan yang diimani teman-teman Muslim ini zat. Zat ini kan tidak bisa dijangkau oleh makhluk. Artinya makhluk apapun itu ya. Kalau sudah disebut makhluk artinya ciptaan. Roh manusia yang sudah meninggal juga itu disebut makhluk. Apakah makhluk ini bisa menjangkau Tuhan? Tidak mungkin, saya tidak yakin. Kalau Tuhan bisa menjangkau makhluk, bisa. Tetapi roh yang meninggal ini tidak akan bisa menjangkau Tuhan. Karena Tuhan Anda adalah zat. Identitas Tuhan ini belum bisa diketahui oleh ciptaannya. Karena memang di dalam Al-Quran, Tuhan tidak menjelaskan identitasnya secara detail. Sama seperti di Alkitab. Kalau Alkitab sudah sangat dijelaskan, Tuhan berasal dari surga, maka dia harus kembali ke surga. Manusia diciptakan di surga, maka dia harus kembali kepada surga. Ya benar apa kata Yesus. Dia datang ke dunia akan membawa orang-orang ini, orang-orang beriman akan kembali ke surga dan akan hidup bersama dengan Bapaknya di surga. Ini dijanjikan oleh Yesus. Artinya Tuhan kami mempunyai identitas yang jelas, maka dia datang ke dunia untuk membawa kami, orang-orang yang beriman, kembali kepada dia. Nah, Tuhan yang Anda iman ini, kira-kira ketika Anda meninggal nanti itu bisa melihat Tuhan atau tidak ini? Tuhanmu zat loh, bagaimana cara melihat ini? Kan tidak bisa dijangkau. Kalau kami sudah pasti kami bisa menjangkau, karena Tuhan kami adalah roh dan kami adalah roh, maka kami bisa menjangkau Tuhan kami. Nah, kalian ini, Tuhan adalah zat, sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Bagaimana kalian bisa melihat Tuhan? Silakan dijawab. Oke, baik. Selanjutnya silakan Pak Prof untuk menanggapi, langsung counter. Silakan. Terima kasih. Ya, mantap sekali ya. Pede sekali tadi Bang Meme ya. Selalu mempertanyakan identitas Tuhan ya. Tuhannya orang Islam itu seperti apa? Tadi Bang Awi sudah juga tegas menyatakan. Kalau bicara identitas ketuhanan, itu ada dalam untuk Islam itu ada di surat Al-Ikhlas gitu kan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu identitas yang paling fundamental, identitas Tuhan yang diyakini oleh umat Islam. Dan kami mengenal Tuhan dengan iman ya, bukan dengan percaya. Apa bedanya sekedar percaya dengan iman ya? Kalau percaya itu penuh dengan tuntutan. Ya, itu harus terjangkau, harus bisa dilogikakan, dipikirkan sesuai dengan kemampuan yang berpikir gitu kan. Karena Anda sekedar percaya. Anda itu kalau bicara itu, kalau iman itu
Ya udah yang disampaikan seperti itu, ya udah berarti Tuhan kita identitasnya seperti itu. Kita nggak banyak tuntutan lagi. Tapi kalau sekedar percaya kayak Anda nuntut harus jelas tempat tinggalnya Tuhan itu, harus jelas fisiknya kan gitu. Karena Anda sekedar percaya gitu kan. Kalau kami levelnya lebih tinggi iman. Benar kata Bang Ginting, sumbernya dari kitab suci. Kitab suci menjelaskan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu identitas mutlak ketuhanan kami gitu. Anda nggak akan paham karena Anda berkonsep ketuhanan dengan standar sekedar percaya. Kalau kami sudah standar keimanan. Jadi kami nggak banyak tuntutan seperti Anda. Kalau Anda bilang, kami jelas loh karena Tuhan kami terjangkau, Tuhan kami bisa diinikan dengan logika, segala dengan akal gitu. Justru itu memperbesar pertanyaan kita, itu Tuhan atau bukan? Belum apa-apa Anda sudah yakin Tuhan Anda terjangkau. Terus Anda nanti bicara akan bertemu nanti di surga. Nah di dunia aja kan Anda sudah melihat Tuhan, ngapain nungguin nanti? Tuhan itu sudah terlihat, Tuhan Anda itu sudah terlihat di dunia, ngapain nunggu nanti di surga? Kan sebagian besar orang Israel menyatakan sudah melihat wujud fisik Tuhan Anda, ngapain penasaran nunggu di surga nanti gitu kan? Fisiknya kan seperti itu, seperti manusia yang Anda bilang tadi. Statement Anda sendiri, Anda meyakini Tuhan Anda itu fisiknya seperti manusia, kecilnya seperti manusia, besarnya seperti manusia, ukurannya seperti manusia. Ngapain nunggu di surga? Kita juga udah nggak penasaran dengan Tuhan Anda. Cuma kita nggak mau punya Tuhan dengan standar seperti itu gitu. Kita nggak mengimani Tuhan yang standarnya semacam itu, yang fisiknya kayak manusia kayak gitu. Kita mengimani Tuhan the great, yang benar-benar memang tidak bisa dijangkau. Gitu kan. Akal kita nggak akan bisa mendefinisikan Tuhan. Begitu ada clue dari kitab suci, ya udah kita imani aja clue dari kitab suci itu. Tuhan kita menjanjikan pertemuan nanti. Di dunia ini semua belum ada yang melihat dan bisa mendefinisikan Tuhan. The great Tuhan kita itu. Tidak terjangkau oleh apapun, oleh mata, oleh telinga, oleh hidung. Kita berketuhanan berpedoman pada kitab suci, firman-firman Tuhan yang Dia sampaikan gitu kan. Kalau sekarang Anda mempedomani kitab suci dengan gambarannya, patokannya manusia, Anda nggak usah penasaran dengan Tuhan Anda harus nunggu di surga nanti gitu. Di dunia pun Anda sudah punya standar Tuhan seperti itu. Tapi kita nggak mengimani Tuhan dengan standar seperti itu. Alfa Omega tadi disinggung kan. Udah jelas, kitab kami menyatakan Alfa dan Omega. Gitu. Pertanyaan saya, sebelum Tuhan menciptakan surga, di mana Tuhan Anda tinggal? Kalau sekarang Anda bilang Tuhan Anda berasal dari surga, gitu kan, terus bertempat tinggal di surga, gitu kan. Sebelum Tuhan menciptakan surga, dari mana asal Tuhan Anda? Ya silakan lanjutkan, Bang Awi. Oke, terima kasih Bang Asumsi. Sebelum masuk ke Bang Alif, saya satu putaran dulu ya, karena ini mengenai identitas. Perlu kita samakan dulu persepsi soal identitas ini. Identitas itu adalah alat pengenalan diri. Ya, identitas adalah alat pengenalan diri. Karena ada identitasnya sehingga kita bisa mengenalnya. Biasanya di kolom identitas itu yang pertama tulis nama, ya kan? Nah, dalam ini perlu diulangi lagi karena Bang Meme mempertanyakan soal identitasnya Tuhannya orang Islam. Jelas sekali cuma orang Islam yang jelas identitas Tuhannya. Namanya ada. Dalam surat Toha ayat 18, sesungguhnya akulah Allah. Ya kan? Sebentar saya baca dulu. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jelas identitasnya namanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya ulang lagi surah Al-Ikhlas, semua pemirsa juga di YouTube mendengar ya, Al-Ikhlas ayat 1-4, coba dikasihkan lagi seperti apa Allah, identitasnya seperti bagaimana. Dalam keimanan Kristen, mari kita bicara tentang Tuhan yang kita imani sesuai dengan kitab suci masing-masing ya. Kitab suci masing-masing. Nah, sekarang kami di sini berbicara tentang Tuhan, tentu perspektif Islam, sesuai apa yang tertulis dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Dan ditambah dengan penjelasan yang diikuti itu hadis. Nah, karena dua sumber hukum Islam ini yang tidak bisa lepas itu Al-Quran dan hadis. Kita bicara Al-Quran dulu. Dalam Al-Quran, sekali lagi Bapak Meme sudah ditegaskan bahwa Allah itu menjelaskan tentang dirinya dalam surah Asy-Syura ayat 11 kalau nggak salah yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un, artinya berbeda dengan
ciptaannya. Tuhan kami itu tidak akan sama, tidak bisa kami gambarkan seperti apa, karena sudah dikunci memang dalam penjelasan Tuhan sendiri, keterangan oleh Allah sendiri yang menjelaskan tentang dirinya bahwa berbeda dengan makhluknya. Yang pertama. Yang kedua, salah satu sifat Allah itu adalah mukhalafatul lil hawadis, itu juga jelas sifatnya adalah tidak akan menyerupai ciptaannya ya, tidak akan serupa dengan itu. Jadi itu kalau Anda bicara tentang zat Allah, bagaimana umat Islam bisa menggambarkannya? Mohon maaf, Allah sendiri sudah menjelaskan seperti itu. Otomatis kami tidak akan mampu menjelaskan lebih dari apa yang Allah perkenalkan kepada kami. Allah menceritakan tentang dirinya seperti itu, jelas seperti itulah yang harus kami ketahui dan kami pahami, karena Allah mengetahui batas kemampuan manusia ciptaannya untuk mengetahui tentang dirinya. Yang pertama. Yang saya tanyakan dari tadi yang belum dijawab sama dari teman Kristen ini mengenai identitas Tuhannya. Teman Kristen ini berawal satu dulu lah. Namanya dulu siapa? Nama. Nanti yang lain nama dulu. Mari kita bicara sesuai dengan kitab suci ya. Sebentar. Bang Abi, kalau bisa dijawab juga pertanyaan dari Bang Mebos tadi itu, di mana Allah dalam perspektif Islam ya. Oke. Ya, jadi itu juga saya bertanya. Saya itu jadi dulu pertanyaan saya, mudah-mudahan nanti dijawab sama Pak Ginting dengan Pak Mebos. Kalau pertanyaannya di mana Allah, ada di dalam Al-Qur'an itu, dari dia bersemayam di ars. Ya. Kalau itu penjelasannya nanti saya lihat saya cari ayat berapa. Tapi ini ada nanti Bang Alif, sudah ada Bang Alif. Salah nanti dia bisa menjelaskan itu dalilnya, ayatnya, karena saya juga tidak mau menjelaskan nanti salah. Yang jelas itu dalam Al-Qur'an ada menuliskan Allah itu bersemayam di ars. Mengenai ars itu bagaimana, itu pun kami tidak tahu. Ya, dalam beberapa Istawa alal arsy. Mohon maaf. Istawa alal arsy itu kan ditegaskan Allah bertahta. Itu bertahta itu berarti korelasinya dengan kekuasaan. Iya, Jadi kekuasaan Allah itu kekuasaan Allah itu dipusatkan dari ars gitu kan. Iya. Jadi terkait Allah di mana? Ini teman-teman Kristen masih belum nangkap juga, padahal kita udah tegaskan Allah itu melingkupi ruang dan waktu. Betul, meliputi segala sesuatu. Ruang dan waktu. Jadi tidak ada tempat, tidak ada waktu sebelum Allah ciptakan itu, gitu kan? Jadi itu pertanyaan konyol sebenarnya, pertanyaan konyol ketika Tuhan kita mengenai Tuhan yang memang the great, tidak terjangkau, dengan Tuhan mereka mau dipersamakan dengan Tuhan mereka yang terjangkau. Mereka pantas ditanyakan Tuhannya di mana gitu kan? Tapi kan nanti blunder-blunder juga kalau kita sudah tegas Tuhan kita melingkupi ruang dan waktu. Istawa alal arsy itu bertahta. Jadi pusat kekuasaan Allah itu dikendalikan dari ars. Jadi kekuasaannya. Gitu. Oke, Pak, saya lanjutkan. Kita tidak akan berbeda pemahaman soal itu. Jadi begini, pertama kita harus sepakati memang bahwa kita berbeda dengan teman Kristen ini dari sektor Tuhannya ya. Makanya kalau cara pandang Kristen dipakai ke Islam tidak akan nyambung. Makanya kami akan menjelaskan sesuai dengan narasi Islam, sesuai dengan literatur Islam. Seperti itu. Apa tadi pertanyaannya lagi tadi Pak Ginting asumsi mengenai saya bersama orang-orang yang sabar. Jadi begini, saya pernah mengirim teman saya dari satu perusahaan, mengirim dia ke satu lokasi. Saya bilang ke dia, kamu ke sana, ke keluar kota, tenang, ambil keputusan apapun, saya bersamamu. Padahal saya di Banjarmasin, dia keluar kota. Saya bilang, kamu ambil keputusan apapun itu, tenang, saya bersama kamu. Jadi dia percaya diri. Di lokasi kerja, dia mengambil keputusan. Sebentar, ini saya sekedar analogikan tadi mengenai apa yang disampaikan oleh Ginting. Bahwa lebih dekat dari urat leher ya. Bukan, sebentar, jangan dipotong dulu. Tadi lebih dekat dari urat. Iya, ini lebih dekat dari urat leher, paham. Saya akan bahas begitu. Saya paham. Ini perlu dijawab ini karena tadi terlewati. Sama seperti ini yang saya sampaikan kepada teman-teman. Artinya, kamu berangkat saja, ambil keputusan apapun di sana, saya bersama kamu. Ya kan? Tuh. Jadi begini, yang dimaksud lebih dekat dengan urat leher itu, bahwa Allah itu sesungguhnya lebih dekat daripada urat leher. Ketika kita mengingat Allah, sewaktu-waktu mengingat Allah ya, bukan berarti Allah ada di urat leher. Nah, setiap orang Muslim yang mengingat Allah itu, bahkan dalam pengucapannya saja menyebut nama Allah, bukankah itu lebih dekat daripada urat leher, bahkan ada di ujung lidah.
Kalau kita narasikan sebagai literlet ya, sebagai literlet. Tapi kalaupun tidak secara alegoris, itu artinya kita itu begitu dekat dengan Allah karena sering mengingat Allah. Saking dekatnya kita karena ingatan kita kepada Allah, bahkan lebih dekat rasanya daripada urat leher. Itu maksudnya Pak Ginting. Bukan berarti wujudnya atau zatnya Allah itu ada di urat leher, tidak seperti itu. Kan sudah dikunci tadi, identitas Allah bagi umat Islam itu jelas. Seperti tadi yang saya katakan, namanya Allah, sifatnya bagaimana, dia berbeda dengan makhluknya, dan punya sifat mustahil dia sama dengan makhluknya. Itu kalau di Islam. Ada di surah Al-Ikhlas juga untuk memperlengkap lagi. Mari kita bicara tentang Tuhan sesuai dengan kitab suci. Kami tidak akan mungkin berasumsi di sini, karena kami mengenal Allah sesuai apa yang tertulis dengan Al-Quran dan apa yang diinformasikan oleh Rasulullah. Nah sekarang Anda, bagaimana Anda mengenal Tuhan Anda? Apakah sesuai dengan yang diinformasikan Tuhan Anda? Atau sesuai dengan asumsi atau angan-angan pikiran Anda sendiri? Atau jangan-jangan Anda sendiri yang menciptakan Tuhan dalam pikiran Anda? Sehingga harus mengatakan Tuhan kami ini begini. Ketika Tuhan Anda berwujud seperti makhluk, artinya Anda sudah bisa menjangkau Tuhan Anda itu. Itu berarti Anda yang menciptakan Tuhan dalam pikiran Anda sendiri. Logikanya di situ. Yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendengar narasi begini ya, Pak Antonius, saya tidak membandingkan dengan Anda. Saya mempertanyakan tentang gambar-gambar Tuhan yang ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di situ ada laki-laki gondrong, dan ada laki-laki tua, dan ada burung merpati. Ini digambarkan 3 Tuhan. Saya tanyakan ke mereka dari mana dasarnya. Ini katanya ada di dalam Alkitab, nanti cari. Bahwa Bapa itu Bapak digambarkan seperti laki-laki yang sudah lansia. Berarti dia pernah muda. Ya kan? Kalau dia lansia berarti pernah muda. Kalau dia lansia lanjut usia berarti sebentar lagi akan mati. Nah itu, sedangkan Yesus selalu digambarkan dengan raut-raut yang muda, yang sempurna. Tidak tua dan tidak anak-anak. Pertanyaannya yang seharusnya menjadi pemikiran kepada orang Kristen, Tuhannya orang Kristen ini sebenarnya siapa? Namanya siapa? Dan yang mana? Apakah yang sudah tua? Apakah yang masih muda? Apakah yang melayang-layang seperti burung merpati itu yang dalam gambar? Makanya kalau soal identitas, bicara soal identitas, aduh teman Kristen ini riskan kalau bicara soal identitas ketuhanan ini. Sulit Anda menjelaskan di sini secara rasional dan secara logis. Yang pertama, yang kedua tadi katanya Tuhan berasal dari surga. Lagi-lagi Bro Meme membantah pernyataan Leginting yang mengatakan Tuhan itu yang awal dan yang akhir. Kalau berasal dari surga, berarti surga sudah dulu ada, lalu keluarlah ini Tuhan ini berasal dari surga. Berarti ya kita pahami bersama, kalau dia bukan keluar dari surga, atau dialah bagian dari surga itu sendiri kan berasal ini. Oke, sementara itu dulu statement dari saya. Tolong dibukakan unitnya Bang Alif. Insya Allah ini penjelasan Bang Alif dengan Bang Asumsi akan lebih sempurna menjelaskan tentang ini ya. Kalau dengan Leginting saya sudah janjian dengan dia nanti malam. Gantian. Kuda penunggang tolong gantian. Oke, sabar Bro Meme, sebentar. Karena Anda tadi bicara panjang lebar, kamu tidak ada memotong. Kami juga akan berhenti setelah merasa cukup. Jadi tolong kita di situ saja. Ketika salah satu pihak bicara, kita diam saja. Pasti kita berhenti juga, capek juga kita bicara terus. Silakan dibukakan mic Bang Alif. Sudah bisa dipahami oleh pihak lawannya. Selanjutnya silakan Bang Meme Bos dan Bang Ginting untuk konter atau gimana, silakan. Waktunya jadi nggak ada yang bisa interupsi ya. Silakan. Siapa duluan Bang Meme? Silakan Pak Ginting, silakan. Oke, terima kasih. Oke. Jadi saya akan menjelaskan beberapa poin ya, beberapa poin baik dari Bang Abi maupun Bang Prof Asumsi ya. Tidak bisa menjelaskan tentang Tuhan secara detail, tentu manusia tidak bisa. Tetapi dalam hal ini ya, kita hanya coba menjelaskan apa-apa yang kita terima dari Tuhan kita melalui para nabi yang tertulis di dalam kitab suci masing-masing kan itu. Tetapi saya sudah jelaskan bahwa ada beberapa poin yang sudah saya sampaikan, tetapi ternyata sahabat-sahabat muslim tidak bisa. Kami sudah mengatakan bahwa Tuhan kami di surga. Itu informasinya dari Tuhan, bukan kami yang ngarang-ngarang gitu maksudnya. Ya. Kemudian dia datang dengan wujud manusia. Itu untuk menggenapi bahwa memang manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu dalam Kejadian 1 ayat 26 atau 27. Jadi clear ya persoalannya, udah jelas. Sekarang kembali kepada nama. Ini hampir lupa saya. Oke.
Nama Tuhan kami kalau kita baca teks original teksnya, tapi saya nggak paham ya bahasa Ibrani, cuman ada beberapa bahasa yang bisa saya artikan gitu. Kalau kita baca di dalam Keluaran 3 ayat 15 sangat tertulis gitu ya. Nama Tuhan kami itu bernama YHWH, yaitu Yahweh, itulah saya kurang paham juga ya. Dan itu mempunyai arti gitu loh. Artinya apa? Yahweh itu secara arti kata itu katakan aku adalah aku. Nah itu ya, aku ada karena aku adalah aku itu. Tetapi kalau secara simbolik, YHWH itu bisa disimbolkan tangan lihat, paku lihat. Nanti mungkin Bang Meme bisa itu menjelaskan nanti ya kan, untuk apanya. Jadi artinya nama Tuhan kami itu punya arti, ya. Aku adalah aku, itu artinya gitu ya. Aku ada karena aku dan sebagainya. Segala sesuatu ada oleh karena aku. Tetapi nanti coba Bang Awi sama Bang Prof Asumsi sampaikan Allah itu artinya apa gitu. Kalau Muhammad jelas artinya yang percaya, yang terpuji gitu ya, ada artinya ya. Tapi Allah ini artinya apa gitu. Nanti boleh disebutkan kemudian kira-kira kalau bisa ada dasarnya lah membuktikan bahwa Allah itu artinya apa gitu. Oke ya. Kemudian tuntutan. Sebenarnya kami tidak, Bang Prof Asumsi, kami tidak pernah menuntut Tuhan harus begini. Tetapi kami hanya menegaskan bahwa Tuhan sudah menyatakan dirinya begini, dan itulah yang harus kami terima dan kami pertahankan dan kami imani. Bukan berdasarkan seperti yang Abang bilang, imani saja, hanya clue. Omongan begini diimani tanpa pembuktian. Gitu loh. Contohnya seperti animisme, dia mengakui ada Tuhan yang Maha Kuasa, tapi kita ditanya mana Tuhannya? Pokoknya adalah katanya, kan suka kita sama animisme. Itu ada di kampung saya tuh orang-orang yang namanya kebenaran. Dia pergi ke pohon kan, oh Bapak kok menyembah pohon? Enggak, saya bukan menyembah pohon, tapi saya datang ke pohon ini menyembah Tuhan. Tuhannya bagaimana? Pokoknya ada katanya. Pokoknya kamu harus percaya, kami menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan katanya. Bentuknya bagaimana? Pokoknya ada katanya. Itu animisme yang di kampung saya gitu. Jadi dia tidak bisa dengan Tuhannya bagaimana walaupun sedikit. Jangan dikatakan manis saja, pokoknya ada. Nah itu kan, jadi kan bisa kan. Jadi sebelum ada surga, Tuhan ada di mana, gitu kan? Ini bukan ini sebenarnya topik kita. Pertanyaan kita Tuhan ada di mana, gitu kan? Bukan sebelum ada surga. Nanti kalau untuk membahas ini Bang Prof, nanti kita di lain topik lah kita bahas. Standar kita bahwa kita masing-masing menjelaskan Tuhan kita ada di mana berdasarkan kitab suci kita. Yang mana yang lebih banyak nanti informasinya yang bisa menjelaskan, gitu ya. Begitu juga tentang nama Tuhan tadi saya lanjutkan. Makanya Yesus itu kalau bahasa asli itu Yahshua, artinya Yahweh Sua. Nah, Yahweh kembali tadi kan. Yahweh itu kalau secara simbolik itu bisa diartikan dengan lihat tangan, lihat paku gitu kan. Berarti itulah dia maksudnya gitu. Sua itu artinya juru selamat, menyelamatkan. Jadi Yahweh, aku adalah aku yang menyelamatkan. Itulah arti kalau Yahshua HaMashiach gitu. Yahshua itu artinya. Itu ya Pak, masalah Indonesia. Nanti kita bisa tunjukkan ayat-ayatnya di Keluaran 3 ayat 15. Kemudian nah, apalagi sedikit lagi ya. Ini tidak menciptakan Tuhan bukan Kristen tapi animisme tadi ya, gambar itu gambar. Sekarang gini, Bang Awi, ini perlu saya jelaskan. Bahkan kepada umat Kristen sekalipun saya berani menegaskan bahwa gambar-gambar yang dinyatakan sebagai gambar Yesus itu tidak benar. Nanti Bang Meme coba silakan juga tanya bahwa itu hanya gambar sebuah ilustrasi orang untuk membuat dia merasa lebih dekat kepada Tuhan. Tapi itu kan pribadinya. Tetapi yang pasti itu bukan gambar yang sebenarnya, itu hanya ilustrasi mereka. Dan itu tidak diajarkan di dalam Alkitab, bahkan di dalam Keluaran 20 dikatakan, yang ada bagimu yang menyerupai apapun, ya kan? Baik di langit, di bumi dan lain sebagainya. Tetapi tergantung terhadap sifat manusia yang kadang-kadang punya karakter dan apa sendiri, ya kalau mereka mengapainya itu silahkan saja. Yang penting kalau bagi saya ya, selagi apa yang dilakukannya itu tidak menyinggung saya, itu mungkin hak pribadi dialah nanti dengan Tuhan. Tetapi yang mau saya sampaikan dengan Bang Meme di sini adalah bahwa ya kami menjelaskan tentang konsep ketuhanan kami berdasarkan Alkitab. Jadi sudah poinnya sudah jelas ya bahwa Tuhan kami ada di surga, wujudnya juga dia sudah pernah menyatakan dirinya, kemudian namanya sudah ada jelas gitu kan. Nah, nanti Abang tolong jelaskan juga. Tadi saya teringat lagi Abang mengatakan bahwa Tuhan itu ada di ars, ya kan? Lalu yang bagaimana maksudnya? Karena katanya kalaupun ada di Ka'bah bukan seperti itu maksudnya, kalaupun ada di nadi leher bukan seperti itu. Nah, jadi yang sebenarnya itu bagaimana yang sudah diinformasikan
Tuhan Bang Awi dengan Tuhan Bang Prof Asumsi tentang dia ada di mana dan bagaimana bentuknya, wujudnya. Nah, nanti mohon jelaskan kepada kami. Terima kasih. Lanjutkan Bang Meme. Ya, kalau berkait dengan nama Tuhan sudah dijelaskan Bang Ginting sudah sangat sempurna. Lalu berkaitan dengan gambar Yesus ataupun gambar burung merpati sudah sangat dijelaskan bahwasan itu hanya ilustrasi, tidak bisa dipatokkan bahwasan itu adalah gambar Tuhan yang sebenarnya. Itu sudah pasti. Jadi ini sudah sangat sempurna dijelaskan oleh Bang Ginting. Mungkin saya akan kembali kepada status Tuhan. Sudah saya katakan tadi bahwasan pertanyaan dari saudara penunggang kuda tadi mengatakan bahwasan jika memang Tuhan itu berasal dari surga, artinya surga itu awal, berarti Tuhan bukan yang awal. Sudah saya katakan tadi, Yesus menegaskan dia adalah Alfa dan Omega, artinya dia adalah awal dan akhir. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia segala sesuatu tidak dijadikan. Artinya surga itu pun dijadikan oleh Tuhan. Artinya sebelum ada segala sesuatu, Tuhan sudah ada. Lalu Tuhan menciptakan surga untuk kediamannya. Ya benar. Apakah mustahil? Tidak. Yesus sudah mengatakan tidak mustahil bagi Tuhan. Selesai itu, Pak. Apakah tidak masuk akal? Oke, kita analogikan kepada manusia. Apakah manusia tidak bisa duduk di atas ciptaannya? Bisa. Manusia menciptakan kursi, manusia menciptakan meja, manusia menciptakan mobil. Apakah manusia tidak bisa duduk di atas meja, kursi, dan mobil? Apakah ketika manusia duduk di atas kursi dan meja ataupun mobil, apakah mobil itu lebih dulu dari manusia? Kan tidak. Kan manusia lebih dulu. Nah, ini analogi yang paling gampang. Saya harap ini harus dipahami ya, supaya kita jangan ulang-ulang dan kembali kepada dialog yang semula. Jadi, berkaitan dengan konsep ataupun konsep keselamatan ataupun berkaitan dengan identitas Tuhan kami itu sangat jelas. Tuhan kami itu ketika dia menciptakan manusia, dia mempunyai identitas yang jelas, maka dari mana manusia berasal, maka dia harus kembali kepada Tuhan yang sebenarnya. Maka di Genesis 25 ayat 8, di situ Tuhan mengatakan begini, lalu ia meninggal, ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Jadi akan dikumpulkan kemana ini? Nah, dikumpulkan kemana ini kita akan lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi yang dimaksud di sini setelah kita meninggal nanti kita dikumpulkan oleh sanak keluarga atau leluhur kita, dikumpulkan di mana? Di surga. Nah, lalu di 2 Timotius 4 ayat 18, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Jadi konsep Tuhan kami sangat jelas, mempunyai identitas, rancangan sangat luar biasa. Ketika dia merancang manusia, dia tahu manusia akan kembali kemana, akan kembali ke surga. Maka Yesus mengatakan kepada muridnya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Rumah Bapa ini di mana? Di surga. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman, akan kembali kepada identitas yang sebenarnya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat supaya di mana tempat aku berada, di situ pun juga kamu berada. Artinya kami sebagai orang beriman akan kembali kepada hakikat kami, yaitu di surga. Dan di sanalah kami akan bersama-sama dengan Allah. Seperti yang dijanjikan di dalam kitab Wahyu, bahwa hidup kami akan sama seperti malaikat, dan setiap hari kami hanya menyembah kepada Tuhan. Inilah konsep status yang jelas. Identitas yang sangat luar biasa. Dari mana Tuhan berasal, dari mana manusia berasal, akan kembali kepada asalnya. Kalau berbicara tentang identitas, saya katakan ini 100% clear, tidak ada yang bisa menandingi. Yang menjadi pertanyaan ini identitas yang diimani oleh umat muslim. Tuhan itu zat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, yang meliputi seluruh alam semesta. Ini mungkin yang kalian pahamin, ini dalam konteks fisik. Kami juga mengimani bahwa Tuhan kami itu meliputi alam semesta, tetapi dalam konteks kemahakuasaan, artinya dia bisa menjangkau apapun itu. Tetapi dalam konteks fisik, Tuhan itu fisiknya tidak meliputi alam semesta. Tuhan kami adalah seperti manusia, fisiknya seperti sama seperti manusia, tetapi bedanya dia hakikatnya adalah roh. Artinya Tuhan fisik sama seperti manusia, dia adalah roh. Dan sudah saya katakan tadi, ketika kami kembali ke surga, kami kembali kepada roh itu sendiri, maka kami akan berbicara dengan Tuhan kami secara langsung, kami menyembah kepada Tuhan kami secara langsung, komunikasi secara langsung. Nah, inilah dijanjikan oleh Tuhan kami sangat luar biasa. Nah, Anda masih meraba-raba.
Mau kemana Tuhan kami? Mau kemana Tuhan kami? Tuhan kami yang Anda imani ini dalam konteks meliputi alam semesta ini yang maksud mungkin fisik. Yang meliputi alam semesta itu bukan fisik dalam konteks, tetapi dalam konteks kemahakuasaan. Kalau Tuhan Anda mempunyai fisik meliputi alam semesta, lalu bagaimana setelah alam Anda meninggal, Anda berbicara dengan Tuhan Anda itu bagaimana? Tuhan Anda fisiknya sangat besar sekali. Tidak bisa dijangkau oleh apapun. Bagaimana cara berkomunikasi? Sedangkan Al-Quran menjanjikan bahwasan orang-orang meninggal nanti akan melihat Tuhan. Melihat dengan cara apa? Tuhan tidak bisa dijangkau kok. Bagaimana bisa melihat? Ini harus dijawab. Bagaimana cara kalian bisa melihat Tuhan? Silakan dijawab. Oke, moderator, sudah boleh? Entar dulu. Baik. Terima kasih. Tanggapannya yang bagus oleh Meme Bos dan Legging Pink. Tapi dari tadi kayaknya pertanyaan dari Bang Bodrek sini sama Bang Profesor masih belum dijawab dengan jelas gitu. Iya, Terkait sama di mana Tuhan berada sebelum surga diciptakan. terus Tuhan yang jelas ini siapa? YHWH atau Yesus gitu. Ya baik, silakan Pak Prof sama Pak yang Biar saya dulu, nanti Bang Prof yang melengkapi. Gini. Jadi nanti Oke, satu oke. ronde lagi, satu ronde terakhir Iya, ini betul. nanti. Setelah ini apa? Closing statement. Iya, betul. Oke, Biar- silakan. Biar saya dulu, nanti Bang Prof yang melengkapi. Saya sampai lupa. Jadi oke, mengenai identitas, kita bicara identitas, sekali lagi begini, kita tidak akan saling menyalahkan ketika kita menjelaskan sesuai dengan kitab suci masing-masing ya, karena kita sama-sama beriman pada kitab suci. Kecuali ketika salah satu dari kita, Anda atau saya, menjelaskan tentang Tuhan itu sesuai dengan pemikiran kita masing-masing, nah itu yang jadi masalah, ya kan? Oke, saya akan menjelaskan dari literatur Islam. Saya sudah ulang-ulangi. Pertama tadi selalu menanyakan tentang wujud. Sudah dikunci dalam Al-Quran. Informasinya sudah dikunci. Laisa kamisli sayun. Allah itu tiada serupa dengan makhluknya. Jadi bagaimana kami menggambarkan? Bagaimana kita bisa menggambarkan sudah dikunci seperti itu? Ini sudah penjelasan dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau dibilang wujud, Allah kami punya wujud. Ada. Itu sifat pertama itu. Dalam 20 sifat Allah itu pertama itu wujud, artinya ada. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menanyakan tentang nama Tuhan tadi ya. Arti nama Allah. Oke, ini penjelasan saya secara penjelasan saya, mungkin saya kurang berilmu, nanti kalau ada yang bisa Muslim menjelaskan mengenai itu. Cuma saya berpatokan tadi mengenai laisa kamisli sayun. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ya, sekali lagi kalau Anda menanyakan arti kata Allah kepada saya sebagai Muslim, saya akan mengatakan dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah itu adalah sesembahan. Allah itu adalah nama Tuhan. Ketika dia bisa diartikan sesuai dengan literal manusia, berarti betul. Tuhan itu ciptaan manusia. Tuhan itu buatan manusia. Kemudian dikasihlah nama. Yahweh, YHWH tadi apa yang dipaku, melihat paku dan melihat apa itu kan keinginan manusia yang begitu. Buatan manusia itu. Jadi itu yang perlu dipahami ya. Meskipun ini tertulis dalam kitab suci Anda, ya mohon maaf, saya harus mengatakan berarti Tuhan Anda ciptaan manusia. Dia bikinlah namanya sesuai keinginan dia, supaya ada artinya seperti apa, dalam bahasa apa, ini manusia. Manusia yang bikin, tidak bisa dipungkiri, itu yang pertama. Yang kedua tadi mengatakan nama Tuhannya Leginting adalah YHWH. Yod He Pahe kata Pak Charlie, terus Yahweh lagi. Yang benar yang mana, Yod He Pahe atau Yahweh? Nah, ini yang tidak jelas di teman-teman Kristen ini, nama Tuhannya ini sampai sekarang tidak jelas. Tidak usah kita ini, dalam kitab Anda pun tidak menjelaskan itu siapa nama Tuhan yang sebenarnya, bahkan namanya Bapa pun tidak diperkenalkan siapa. Jadi dibolehkan kepada Anda, saya rasa di situ dari kitab suci Anda sendiri membolehkan memberikan nama Tuhannya sendiri, karena tidak ada di situ penjelasan lengkapnya siapa namanya Bapa siapa, nggak ada itu sampai sekarang itu. Mohon maaf kalau saya katakan Bapak itu sama dengan Bapak Budi. Yang saya waktu SD ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, sampai sekarang, sampai anak saya sudah masuk SD pun dan ada yang SMA pun tidak tahu siapa namanya Bapak Budi. Ya, sama dengan nama Tuhan Bapa dalam Kristen itu. Tidak ada satu orang Kristen yang bisa menjelaskan siapa namanya. Apakah itu bisa dibilang identitas yang jelas? Nah, coba dipikir di situ ya. Identitas yang jelasnya itu kan pertama dari nama dulu. Sekarang jelaskan namanya Bapa siapa. Yang mana namanya Tuhan, YHWH.
Godhepahe, Yesus atau siapa ini kan? Yang pertama. Kalau mengenai nama tadi saya sudah jawab ya, lagi intinya nama Allah itu ya. Itu literasi Islam. Kami tidak mungkin memaksakan. Kalau itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran, sekali lagi kami tidak akan bisa. Kalau mengenai tadi, apakah bertemu dengan Tuhan tadi, Bro Meme, kan saya sudah jawab tadi. Bahwa kebahagiaan ini salah satu hadis qudsi ya. Kebahagiaan orang yang berpuasa itu adalah yang pertama, pada saat berbuka puasa, dan yang kedua adalah pada saat bertemu dengan Tuhannya. Artinya, memang kami orang Islam ini akan bertemu dengan Allah, akan bertemu dengan Tuhan kami. Nah, bukan di dunia, tentu di dimensi lain. Kalau Anda mengatakan, tolong jelaskan kepada saya, kalau begitu begini saja. Silakan Anda mati, ya kan, karena semua manusia kami yakini akan bertemu dengan Tuhan. Silakan Anda mati dulu, nanti WA ke saya, oh Tuhan itu seperti dibentuknya. Karena kami yakini cuma satu Tuhan, cuma satu Allah, cuma satu Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia manusia akan bertemu dengan Tuhan. Jadi saya tidak akan menanyakan gambaran Yesus ketika Anda bisa ber-WA kepada saya di alam kubur. Saya akan tanyakan bagaimana bentuknya Tuhan, bagaimana bentuknya Allah. Saya tidak akan menanyakan bagaimana bentuknya Bapak, bagaimana bentuknya Allah, Yesus. Karena itu sudah pernah dilihat. Buktinya tadi kan sudah pernah turun jadi manusia. Buktinya Tuhan katanya tadi kan serupa dan segambar. Berarti kan betul-betul ini gambaran manusia. Sesuatu yang bisa dijangkau imajinasi manusia, sehingga saya bisa mengatakan Tuhan ini adalah ciptaan manusia. Mohon maaf ya, meskipun itu bersumber dari kitab suci Anda, saya tidak menyalahkan Anda, tidak. Ketika mengimani itu, cuma sesuai dengan literasi kitab suci Anda, ya saya harus mengatakan Tuhan Anda itu ciptaan manusia. Karena manusia bisa menggambarkannya seperti itu. Itu yang terakhir. Jadi silakan Prof. Asumsi, lengkapi saja. Silakan dipanjang lebarkan. Saya rasa saya sudah menjawab apa pertanyaan dari Leginting dengan Bang Meme. Tinggal tugas mereka nanti di closing statement dipertegas siapa nama Tuhannya, yang mana Tuhannya. Kalau bicara identitas. Oh satu lagi, mohon maaf, kita memang berbeda Pak Ginting dengan Pak Meme, kita berbeda karena Allah kami itu tiada berawal dan tiada berakhir. Ya kan, kalau dia kan ada awalnya, yang berawal dan yang berakhir. Ada awalnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala dia yang awal tanpa berawal dan tidak akan pernah berakhir. Kalau Tuhan mereka kan Alfa Omega, ada awalnya dan ada akhirnya. Di situ perbedaan kita. Identitasnya dan konsepnya serta apapun itu kita berbeda. Silakan Bang Asumsi. Terima kasih. Iya. Tadi Meme Bos ya. Tuhan kita seperti manusia. Waduh, luar biasa ya. Demi apa ya? Demi tetap mempertahankan identitas Tuhan ya, sehingga keluar Tuhan kami seperti manusia gitu. Dan memang itu saya nggak aneh sih, banyak yang sudah bilang juga Tuhan 100% Tuhan, 100% manusia gitu kan. Tuhan Anda itu punya ibu lahir dari manusia gitu kan. Kan seperti itu. Ya kami nggak aneh juga, cuma ya itu tadi kita memang berbeda gitu kan. Tuhan kami nggak seperti itu. Kami tidak menuntut kejelasan Tuhan yang semacam itu. Jadi walaupun jelas, tapi kalau semacam itu bukan Tuhan bagi kami. Jangan-jangan seperti manusia itu memang dia itu manusia yang dituhankan. Manusia yang dituhankan. Justru itu semakin meyakinkan bahwa keyakinan Anda itu menuhankan manusia. Sehingga apa ya? Clue-clue dari kitab suci semua disandarkan pada standar-standar manusia gitu. Pada standar-standar manusia, bukan standar-standar Tuhan itu. Ketika Tuhan makan ikan goreng gitu kan, Tuhan ibaratnya tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri gitu. Ya memang manusia kayak gitu. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Manusia itu lemah. Terus tadi dengan bangganya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kami gitu kan. Tidak ada yang mustahil, semuanya mungkin gitu. Kalau Tuhan Maha Besar bisa juga Maha Kecil. Maka sekiranya jangan Anda salahkan ketika ada orang yang berpersepsi nanti cenderung negatif, karena persepsi itu muncul dari keyakinan Anda sendiri. Kan? Kalau Anda begitu leluasa sekali tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagaimana kalau kami bilang bahwa Tuhan Anda juga bisa maha terkutuk gitu kan? Kan nggak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda, ya enggak? Tuhan Anda bisa maha dekil gitu kan? Tuhan Anda bisa maha konyol gitu. Ya
kan? Dan Tuhan kami tidak seperti itu. Tuhan kami tetap dalam batasan-batasan. Apa yang membatasinya? Firman-Nya sendiri. Kalau Tuhan sudah menyatakan maha besar, maka mustahil dia menjadi sebaliknya menjadi kecil. Kalau Tuhan sudah maha suci, maha mustahil dia menjadi maha kotor gitu kan. Kalau Tuhan sudah maha kuasa, mustahil Tuhan menjadi maha lemah sehingga bisa ditangkap oleh segelintir tentara kayak gitu. Kalau Tuhan sudah maha kalau Tuhan sudah maha pencipta, mustahil Tuhan jadi pencipta walaupun judulnya menyamar. Jadi mustahil Tuhan itu akan merendahkan dirinya dengan menjadi. Jadi mustahil Tuhan itu merendahkan dirinya gitu. Kalau Anda kan enggak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya beranjak dari keyakinan seperti itu, Anda tidak perlu malah ketika ada yang berpersepsi sehingga negatif gitu kan. Berarti Tuhannya maha konyol dong, boleh dong. Kan nggak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda. Berarti Tuhan Anda maha terkutuk, boleh dong. Berarti Tuhan Anda maha kotor, maha dekil, maha lemah, boleh dong kayak gitu Tuhan Anda. Dan itu mohon maaf, keyakinan Islam tidak seperti itu. Kami tidak berlebihan menyikapi clue-clue yang ada dalam kitab suci kami, yang sudah disampaikan oleh kitab suci kami, dengan standar-standar yang ngawur subjektivitas pemikiran sendiri. Gitu kan? Itu bukan standar kami. Alfa dan Omega gitu kan. Alfa dan Omega diyakini di sisi lain tapi meyakini Tuhan berasal. Asalnya dengan Tuhannya duluan mana? Tuhan kok berasal? Dialah permulaan dari segalanya, dialah yang menjadi asal atas segalanya. Kok Tuhan berasal? Gitu. Ya, makanya tadi kan akhirnya menjadi PR ya, padahal itu masih korelatif berkorelasi kuat dengan tema ini kan. Ketika saya tanya, di mana Tuhan Anda ketika surga belum diciptakan? Kalau Anda sangat meyakini Tuhan itu ada di surga, Tuhan itu berasal dari surga, tapi Anda meyakini Tuhan, surga itu ciptaan Tuhan. Lalu Tuhan Anda diam di mana ketika belum menciptakan surga? Anda jadikan PR kan? Gitu kan? Karena apa? Ya karena Anda juga bingung. Sebelum Tuhan diciptakan, Tuhan di mana? Anda nggak bisa jawab juga. Gitu. Berarti apa yang disampaikan pahami sembarangan. Karena begitu ditanya itu, Anda jadi PR. Begitu. Di mana Tuhan Anda sebelum sebelum surga diciptakan? Seperti itu. Dan kami Muslim tidak berani berpikiran berlebihan melebihi clue yang sudah ditetapkan dalam kitab suci. Clue dalam kitab suci umat Islam itu qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di banyak ayat suci dalam Al-Qur'an, Allah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kita meyakini, mengimani Tuhan kita itu berdasarkan maha karyanya ini. Penciptaannya, ada ciptaan semaha besar ini, berarti penciptanya luar biasa memang. Memang tidak bisa dijangkau. Ciptaannya aja belum bisa kita jangkau semua. Apakah sudah ada manusia yang bisa meneliti seluruh alam semesta? Lalu bagaimana mau mendefinisikan Tuhan dengan sepede Anda? Alam semesta aja belum bisa dijangkau semua. Dari mulai zaman Adam sampai nanti kiamat tidak akan terjangkau semua alam semesta ciptaan, apalagi pencipta. Gitu. Jadi yang tadi seperti manusia, bukan seperti memang manusia kok dituhankan. Manusia yang dituhankan. Dan itu bukan standar Tuhan kami gitu ya. Ya kiranya seperti itu respon dari saya. Silakan ke moderator. Baik, terima kasih. Silakan Bang Meme Bos dan Leginting untuk menanggapi sekaligus closing statement ya. Oke, silakan. Oke, siapa duluan Bang Meme? Silakan. Ini closing ya? Oke, Iya, terima closing kasih. karena ada partisipan, kita closing aja. Saya juga tadi pemeran pengganti dari Bang Alif. Silakan kita closing aja. Oke, terima kasih ya. Siap. Silakan Pak Ginting. Saya sangat-sangat menikmati diskusi saat ini. Tetapi sebelumnya, kalaupun nanti ataupun kalaupun tadi sudah ada perkataan saya yang kurang memuaskan rekan-rekan, sebelumnya saya juga mohon maaf kan, bukan pemuas. Ya. Iya. Dimaafin Pak Ginting, karena dari awal udah dimaafin. Saya juga mohon maaf.
Bang Prof asumsi ya. Kita sebenarnya kalau berdiskusi itu jangan sampai di luar konteks. Kita kan bicara Tuhan ada di mana. Judulnya Tuhan ada di mana itu artinya yang kita bicarakan itu sekarang ini setelah surga diciptakan. Kita bukan berbicara Tuhan ada di mana sebelum surga diciptakan. Jadi itulah, tapi nggak apa-apa. Di manakah Tuhan sebelum surga diciptakan? Ya tentu di dalam dirinya sendiri. Nah, itu jawaban saya ya. Dan itu tidak ada dalam Alkitab gitu ya. Itulah yang bisa saya jawab. Tapi setelah Tuhan menciptakan, informasikannya langsung kepada umatnya yang percaya bahwa dia sekarang ada di surga. Dan Alkitab menuliskannya. Tetapi sampai sekarang, Bang Asumsi tidak pernah, Prof Asumsi tidak pernah mengatakan Tuhan Bapak ada di mana. Nggak pernah saya dengar jawab dari tadi. Ya oke. Kemudian tentang mahakarya, siapa sih yang menciptakan alam semesta ini? Umat Hindu juga bilang Tuhan dia yang menciptakan. Umat Buddha juga bilang Tuhan dia yang menciptakan. Bahkan saya bilang saudara saya yang di kampung mengatakan yang animisme itu yang menyembah datang ke pohon itu mengatakan Tuhannya yang menciptakan alam semesta ini. Jadi ini kan klaim-klaim yang dilakukan oleh umat beragama ya silakan saja, ya dah. Tetapi jangan klaim itu lalu dimonopoli, kan gitu ya. Oleh karena itu untuk mengetahui siapa sang pencipta harus melihat satu pribadi yang kita yakini berasal dari Tuhan itu sendiri gitu. Contoh, Yesus berkata, "Aku keluar dari Bapa." Berarti dia adalah kedirian Bapa itu sendiri karena dia itu sang logos. Tapi bukan ini apa ya konteksnya. Kita berbicara tentang Tuhan ada di mana ya. Kemudian diskusi. Kita kan diskusi nih. Jadi begini dia Bang maksudnya. Kita berdiskusi ini kan untuk memahami tentang apa seberapa banyak informasi yang kita terima melalui kitab suci kita masing-masing. Nggak perlu harus mati dulu Bang Abi kan. Jadi kalau harus mati dulu baru tahu kan nanti susah nggak bisa kembali lagi. Makanya kita perlu berdiskusi di sini untuk memberikan informasi mana yang lebih banyak informasinya yang bisa diberikan oleh umat tentang Tuhannya gitu. Jangan nggak bisa menceritakan sampai segini. Contoh, kami mengaku Tuhan di dalam perjanjian lama bahwa mari kalimat Tuhan ya. Dan kemudian ribuan tahun kemudian Tuhan itu sendiri datang ke dunia membuktikan ucapannya itu benar gitu. Bahwa manusia diciptakan segambar dengan dia. Itulah di dalam rupa Yesus Kristus. Nah, umat Islam mengatakan bahwa Tuhan tidak ada yang sama dengan makhluk. Buktinya sudah dibuktikan enggak? Tuhan itu datang, kemudian dia, ini loh buktinya, aku seperti ini. Coba kalian cari makhluk, ada enggak mirip dengan aku? Kan enggak ada. Ya? Jadi maksudnya begitu dia, kita harus ketika ada sebuah informasi, maka adalah tindak lanjutnya adalah dengan bukti materi gitu. Mana? Kalau Anda katakan Anda tidak serupa dengan ini, mana buktinya? Kan harusnya begitu kita pertanyakan gitu. Ya, jadi kita istilahnya disampaikan Bang apa tadi, jangan clue-clue aja lalu diimani gitu kan. Ya udah nggak usah dipikirkan, yang penting begini terima saja, jangan begitu. Harusnya kan begitu. Harus Tuhan itu kan membuktikan. Aku begini loh, nah ini dibuktikan. Kemudian nama Yahweh, Yahuwah ini kan sebenarnya hanya sebuah dialek ya. Dialek seseorang yang mengucapkan. Makanya saya bilang saya tidak ahli dalam bahasa. Sama seperti nama lah kan. Ada Ibrahim, Abraham, ya kan. Ada Daud gitu kan. Ada Salomo, Sulaiman gitu kan. Ini hanya penyebutan-penyebutan ya kan. Tetapi maknanya sebenarnya sama. Kemudian Bang Abi tadi mengatakan bahwa Tuhannya tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, tadi Abang Abi sendiri mengatakan bahwa kita ketika memberikan informasi harus berdasarkan kitab suci. Saya tanya Bang Abi ya, kalau saya katakan Tuhan saya berawal dan berakhir, yang awal dan yang akhir, ya bukan berawal berakhir, yang awal dan yang akhir, alfa dan omega itu ada suratnya. Tertulis di dalam Wahyu 1 ayat 8 ada. Nah, kalau Bang Ali katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berawal dan tidak berakhir, tolong tunjukkan narasinya di dalam kitab suci. Mohon nanti ya. Oke. Kemudian mempertahankan konsep Tuhan. Ya tentu kita harus mempertahankan konsep ketuhanan kita berdasarkan informasi yang kita terima gitu. Bukan malahan kita asumsikan, walaupun nama saya asumsi, tetapi saya senantiasa mengasumsikan, menduga-duga segala sesuatu berdasarkan kitab suci, bukan berdasarkan literal orang lain yang mungkin saya anggap tidak benar gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian
Saya rasa mungkin itu dah ya. Nah, kemudian tentang Bapa, Putra. Siapa sih nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Nah, ini nanti ini perlu saya jelaskan ini ya. Kalau nanti Bang Awi membaca di dalam Matius ya, Matius 20 ya, 20 atau berapa itu, 28 atau berapa ayat 20 itu dikatakan, baptislah mereka di dalam nama, perhatikan ya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau nanti kita diliterasi secara bahasa Inggrisnya, dia bukan names, tapi name gitu, name. Berarti satu nama. Satu nama itu apa? Nama Bapa, nama Putra, nama Roh Kudus itu ya Yahweh, Yahwa gitu loh. Jadi kalau di dalam Kristen Mesianik mereka akan berkatakan ya Bapa Yahweh, Putra, anak ya, enggak, saya enggak tahu itu. Pokoknya itu Bapa Yahweh, Yasua gitu kan. Yahweh Rahwa Kades gitulah, saya enggak tapi semuanya bernama Yahweh gitu loh. Itu tentang nama ya. Tetapi kalau Abang bilang tadi, Abang bilang tadi bahwa Allah itu artinya ini, tolong Abang tunjukkan juga di mana literasinya bahwa Allah itu artinya seperti itu gitu, berdasarkan kitab suci. Saya rasa begitu Bang, karena kita berbicara berdasarkan kitab suci. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Closing statement mungkin ditambahkan dalam Bang Mehmet. Terima kasih, silakan. Iya, dari dialog kita pada sore hari ini berkaitan dengan keberadaan Tuhan ya, artinya dialog di sini harus sportif, dan juga bagi netizen jangan baper, karena kami di sini hanya memaparkan keimanan kami masing-masing. Berkaitan dengan Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, artinya Yesus itu berawal. Yang dimaksud aku adalah awal berarti awal dari segala sesuatu yang belum dijadikan. Apa buktinya? Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Artinya sebelum awal Yesus sudah ada duluan. Jadi Yesus kami tidak berawal dalam konteks setelah Tuhan menciptakan alam semesta langsung Yesus berawal, tidak. Tetapi yang dimaksud awal ini awal sebelum segala sesuatu yang belum dijadikan. Artinya Dia adalah Tuhan. Akulah Alfa dan Omega, akulah awal dan akhir. Akhir ini dalam konteks apa? Akhir dalam konteks penghakiman. Akhir dari kehidupanmu ini adalah akhirnya. Ini yang disebut akhir. Lalu yang ketiga ini berkaitan dengan dialog. Teman-teman Muslim ketika berdialog, kalau mereka tidak sanggup menjawab, mereka pasti beralih ke ketuhanan Yesus. Saya berdialog di Zoom manapun, ketika kita membahas tentang topik yang lain, jika mereka tidak sanggup menjawab, pasti mereka akan beralih ke ketuhanan Yesus. Ini sudah terbiasa. Lalu mereka mengukur kemahakuasaan Tuhan itu dengan kemampuan akal dan logika manusia. Mereka mengatakan begini, Tuhan mustahil jadi manusia. Nah ini kan mengukur kemahakuasaan Tuhan dengan menggunakan akal dan logika manusia. Nah ini kacau ini. Tetapi kami sebagai orang Kristen, kami mengagungkan kemahakuasaan Tuhan. Dan benar Tuhan itu maha kuasa. Tetapi teman-teman Muslim dalam konteks debat ini mengukur kemahakuasaan Tuhan dengan menggunakan kemampuan akal logika manusia berpikir. Nah ini kacau nggak ini coba? Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Nah akal logika manusia yang dipakai ini. Tetapi apa kata Yesus? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah ini yang kami imani. Artinya Tuhan kami maha kuasa. Berbeda dengan Tuhan yang Anda imani. Tuhan yang Anda imani pertama saya katakan identitasnya tidak ada. Hanya nama saja boleh. Tetapi identitas awalnya tidak ada, Pak. Tetapi Tuhan kami mempunyai identitas yang jelas. Maka dari mana kami berasal, kami akan kembali kepadanya. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Yesus dan juga nabi-nabi sebelumnya. Lalu berkaitan dengan nama Tuhan. Nama Tuhan sudah dijelaskan oleh saudara Ginting tadi sudah sangat sempurna. Mungkin saya harus ulangi sekali lagi. Saya tegaskan nama Tuhan kami adalah YHWH. Tetapi seorang teolog asal Prancis tahun 1800, mungkin saya tidak tahu lagi namanya, sudah lupa, dia menjelaskan ataupun nama YHWH itu diterjemahkan oleh seorang teolog asal Prancis ini menjadi Yahweh. Tetapi sumbernya dari YHWH dan Tuhan kami adalah YHWH. Itu adalah nama Bapa itu yang dipertanyakan oleh saudara penunggang kuda tadi. Tuhan kami adalah YHWH, proper name daripada Sang Pencipta. Dia memperkenalkan namanya kepada Musa. Akulah YHWH, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub. Dan itulah sebutanku untuk selama-lamanya. Lalu kalian akan bertanya, lalu Yesus siapa? Iya, Yesus adalah nama firman yang menjadi manusia. Lalu kalian
bertanya, kalau memang nama Tuhan menjadi manusia, lalu kenapa Yesus namanya lebih diagungkan? Kenapa nama Yahweh tidak disebut? Nama Yahweh itu ada nama yang sakral, tidak boleh disebut dengan sembarangan. Maka kami berhak menyebut nama Yesus sebagai Tuhan karena ini ada perintah Yesus sendiri. Kami menyebut nama Yesus, mengagung-agungkan nama Yesus, sejajarkan nama dia dengan Tuhan, bukan atas kehendak kami sendiri, tetapi atas perintah Yesus. Apa perintah Yesus? Kita baca di Yohanes 16:26. Apa kata Yesus di situ? Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Kami diperintahkan untuk berdoa dalam nama dia. Kami meminta kepada sesuatu dalam nama dia. Makanya nama Yesus harus diagungkan. Ini atas perintah. Apa kata Yesus? Di Matius 7:7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tetapi dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Yesus memerintahkan kami berdoa meminta sesuatu dalam nama dia. Maka nama Yesus ini harus diagungkan setara dengan nama Tuhan. Kenapa nama Tuhan ini tidak boleh sebut? Karena nama ini sakral. Yotevave namanya sangat sakral, maka nama yang disebut hanyalah Yesus. Meminta segala sesuatu harus dalam nama Yesus, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Itu yang jawaban kami. Tidak ada permasalahan dengan nama. Lalu berkaitan dengan kemahakuasaan Tuhan sudah saya jelaskan secara detail. Kami tidak mengukur kemahakuasaan Tuhan dengan menggunakan akal logika manusia berpikir. Tetapi kami mengagung-agungkan kemahakuasaan Tuhan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi Anda pasti mengatakan mustahil bagi Tuhan, tetapi bagi kami tidak. Bagi kami Tuhan tidak ada yang mustahil, tetapi bagi Anda Tuhan itu mustahil menjadi manusia. Inilah perbedaannya. Anda tidak mengaku kemahakuasaan Tuhan, tetapi kami mengaku kemahakuasaan Tuhan. Ini yang bisa saya jelaskan. Silakan. Tunggu moderator. Baik, jadi closing statementnya udah ya? Muslim belum Muslim? Sudah, oke. Kalau gitu selanjutnya silakan. Jadi supaya ini langsung aja 2 menit untuk menanggapi. Muslim belum. Iya tahu. Menanggapi dulu 2 menit, selanjutnya closing statement. Silakan. Oke. Wah, ini melahirkan di closing statement ini kan dari awal memang sudah blundernya itu sudah kelihatan ya, sehingga closing statement melahirkan blundernya. Tadi kan Bro Ginting menegaskan Bapa, Anak dan Roh Kudus itu hanya punya satu nama, ya kan? Hanya punya satu nama, YHWH, gitu kan? Hanya punya satu nama. Siapakah anak yang dimaksud di sini? Siapakah anak yang dimaksud? Yesus. Yesus itu nama atau bukan? Jadi ada berapa nama? Hah? Ada berapa nama? Blunder kan? 2 orang dengan keyakinan yang sama menyebutkan 2 nama dengan keblunderan menegaskan satu nama. Bukan names, tapi name. Tapi tersebut nama YHWH dan nama Yesus. Dengan alibi firman. Padahal Yesus itu anak-anak juga. Tadi ditegaskan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra. Bahkan Yesus itu Putra juga. Berarti punya berapa nama nih Putra? Padahal itu hanya punya satu nama. Blunder pertama, gitu kan? Ya itu makanya. Terus menggiring, ini ukurannya manusia. Yang mengukur standar manusia itu Anda, bukan kami. Makanya kami tidak memahami clue dalam kitab suci secara berlebihan. Anda, ya, yang menjadikan patokan parameternya itu pada manusia, gitu. Bukan kami. Tadi Anda bilang kan bahwa mustahil, ditegaskan lagi mustahil ini segala macam. Kita bicara itu ada konteks mampu dan mau. Bedakan antara mampu dan mau. Tidak semua yang kita mampu, kita mau melakukannya. Anda pun tidak semua yang Tuhan mampu akan Tuhan lakukan semuanya. Itulah yang disebut ada kemustahilan bagi Tuhan. Anda mampu makan tai, tapi Anda nggak akan mau makan tai, gitu kan? Nggak mustahil sih, karena Anda mampu makan tai. Benar, tapi ketika bicara mau, Anda mustahil makan tai, karena Anda nggak akan mampu makan tai. Gitu. Jadi bedakan antara mau dan mampu, gitu kan? Nah, di situ Anda ada keterbatasan wawasannya tentang ketuhanan. Ketika bicara kemustahilan, ya kan? Ketika bicara kemustahilan, Anda seolah-olah hanya pada batasan Tuhan itu mampu.
Tuhan mau nggak melakukan itu? Gitu. Tuhan itu nggak akan mengingkari firman-Nya sendiri. Ketika dia sudah tegas dalam firman-Nya menyatakan sebagai Sang Maha Pencipta, walaupun dia mungkin mampu sebagai yang Maha Pencipta itu menjadi manusia, tapi dia tidak akan mau merendahkan dirinya menjadi, itulah kemustahilan. Mustahil dia jadi ciptaan. Walaupun sekedar penyamaran, menyatakan diri semacam itu adalah kemustahilan. Bukan bicara ketidakmampuan, tapi tidak mau Tuhan lakukan itu. Gitu. Tuhan sekarang terkungkung dalam bertempat tinggal domisili sebagai keyakinan identitas. Gitu. Konyol bagi saya. Nah itulah. Jadi saya tegaskan, itulah bedanya antara Anda yang sudah percaya dengan konsep ketuhanan, kami yang mengimani konsep ketuhanan. Anda selalu menuntut bukti. Buktinya mana? Buktinya mana? Buktinya mana? Parameternya manusia. Kami keimanan, ya udah yang ada di kitab suci kami tidak. Itu karena ada mau dan ada mampu. Saya mampu makan cicak, tapi saya nggak mau makan cicak. Jadi mustahil saya makan cicak karena saya nggak akan mau makan cicak walaupun saya mampu. Gitu. Nah itu wawasan itu harus ada perluas, gitu kan. Nah jadi mohon maaf ya, jadi Tuhan kami adalah Tuhan yang sama sekali bukan Tuhan yang dipahami secara blunder, gitu kan. Tuhan kami itu Tuhan the Great, ya, yang maha segalanya. Tapi hanya bersifat yang positif-positif saja. Sedangkan yang negatif-negatif itu adalah batasan. Tuhan tidak akan mengingkari firman-Nya sendiri. Itu adalah kemustahilan bagi Tuhan kami. Itulah, termasuk Tuhan terkungkung oleh tempat domisili sebagai identitas. Itu ada dalam keimanan kami. Untuk menjual, mengobrol, meyakinkan Tuhan harus, kalau Tuhan yang sejati itu harus punya tempat tinggal ya. Kalau punya tempat tinggal bukan Tuhan namanya. Gitu. Ya silakan, lanjut Bang Ali. Oke, Oke, terima ini. kasih Bang Asumsi. Ini closing statement dari kami, dari saya juga, sekaligus sedikit dulu menjawab tentang pertanyaan, karena ada pertanyaan dari Leginting terakhir di closingnya yang mempertanyakan tentang pernyataan saya bahwa dialah Allah yang tiada berawal dan tiada berakhir. Dia menanyakan tentang dalilnya. Jadi begini, dalil yang paling kuat untuk menjelaskan tentang Allah yang tiada berawal dan tiada berakhir itu dalam surah As-Surah ayat 11. Ini sudah saya ulang lagi sejak tadi, ini adalah Allah itu berbeda dengan siapapun, berbeda dengan makhluknya ya. Ketika sesuatu itu berawal dan berakhir, berarti bisa dijangkau. Berarti ada yang sama. Manusia berawal berakhir, bumi berawal berakhir. Ya kan? Ini satu dalil yang paling kuat, yang sangat kuatkan narasi saya tadi itu ya. Pertama, Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Itu surah As-Surah ayat 11. Ketika dia berawal dan dia punya akhir, berarti sama dengan sesuatu. Meskipun salah satu sifat Allah, dialah yang awal, Allah adalah dia yang awal dan dia yang akhir, itu maksudnya dari segalanya, dari Allah lah semua berawal segala sesuatu, ya. Dan oleh karena Allah lah segalanya berakhir. Itu maksudnya. Salah satu sifatnya itu, sifat Allah itu sesuai dengan surah Al-Hadid ayat 3, dialah Allah yang awal dan yang akhir. Artinya dialah Allah, dari Allah lah segalanya berawal dan kepada Allah lah segalanya berakhir. Itu maksudnya. Mungkin itu yang mau dipertanyakan. Lagi intinya bahwa ada dalil yang mengatakan dialah Allah yang awal dan akhir, dia mau samakan dengan Alfa dan Omega. Kalau saya mengatakan ini dalam pemahaman Islam, Allah itu tidak punya awal dan tidak punya berakhir. Ketika kita bisa tahu awalnya, berarti kita bisa mengukur. Lalu siapa manusia muslim yang bisa mengetahui kapan Allah berawal dan kapan Allah berakhir? Sedangkan ada dalam surah dalam Al-Quran yang mengatakan, sebentar ya, saya lihat dulu biar saya tidak salah, bahwa di surat Al-Qasas ayat 38, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, ini bagaimana menggambarkan akhirnya? Berarti Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Karena setiap sesuatu hanya binasa, cuma dia yang tidak, cuma dia yang kekal. Ya, itu penjelasan saya lagi intinya untuk pertanyaan tadi. Mungkin lagi mau mengkomparasi dengan Asmaul Husna. Nah, itu penjelasan kalau soal sedikit lagi Bang Ali nih. Iya, sedikit lagi nih. Tadi tentang silakan. Bang Ginting ngajak bicara tentang Tuhan yang sekarang ya. Ya. Jangan bicara Tuhan yang sekarang. Tuhan itu harus konsisten dari dulu, sekarang dan nanti.
Jadi bicarakan Tuhan di mana sebelum surga diciptakan, bicarakan Tuhan setelah surga diciptakan. Kalau Anda masih akan ceritakan dulu di mana Tuhan Anda sebelum, harus konsisten gitu. Saya kalau gitu dulu Tuhan gak jelas, sekarang Tuhan di surga gitu kan, Tuhan Anda gitu kan. Itu seperti orang pindah kan? Orang pindahan kayak gitu. Dari yang tidak, apakah Tuhan Anda dulu tunawisma gitu kan, sehingga sekarang menjadi sangat butuh tempat tinggal, konsisten bicara Tuhan kok. Kita bicara yang sekarang. Tuhan itu bicara yang dulu, sekarang, dan nanti. Kan Alfa dan Omega kok bicara yang sekarang aja. Ya silakan lanjut, Bang Awi. Oke, saya kuatkan lagi dengan satu pernyataan hadis ya mengenai sifat Allah tadi, yaitu ada dalam hadis riwayat Muslim ya nomor 2713. Ya Allah, Engkaulah yang awal, tiada sesuatu pun yang mendahuluimu. Nah, gimana kita bisa mengukurnya ya? Ya Allah, Engkaulah yang akhir, tiada sesuatu pun setelahmu. Artinya memang tidak berakhir Allah ini. Bagaimana kalau dia berakhir ya berarti ada sesuatu lagi setelahnya. Ya Allah, Engkaulah akhir dan seterusnya. Itu bisa nanti itu lagi ginting dan semua pemirsa yang menyimak supaya saya tidak dibilang belum dalam pernyataannya. Yang jelasnya Allah itu tidak berakhir dan tidak berawal, meskipun dia yang awal dan dia yang akhir, itu artinya dari segalanya, dari Allah segalanya berawal dan tidak bertempat tinggal. Betul, dan segalanya berakhir. Dan mengenai tempat tinggal ini sudah dibahas dari tadi. Mohon maaf sekali lagi kepada teman-teman Kristen, jangan paksakan narasi kayak pemahaman Tuhan Anda kepada Tuhan kami Islam. Dalam keimanan Islam sesuai apa yang kami imani dan kitab suci, dan sesuai nalar juga sih ya. Kalau kita bicara nalar, logika dan akal, mustahil kita ini manusia mampu menjangkau Allah yang kita di tempat fana ini ya, bisa mengetahui dia tempat tinggalnya seperti apa yang Anda gambarkan tadi. Saya harus mohon maaf mengatakan berarti itu adalah ciptaan manusia, Tuhan ciptaan manusia yang bisa diimajinasikan. Dia ada di sini, digambarkan dia di satu tempat, akan riskan untuk menjelaskan itu karena dia yang maha kuasa. Gimana caranya dia dikuasai oleh ruang dan waktu? Dia tidak menempati ruang dan waktu, tapi bagaimana caranya dia berada dalam suatu tempat, yaitu surga. Kalau Allah, kami itu adalah Allah Maha Pencipta, meliputi ciptaannya, apapun itu. Kalau Anda mengatakan di mana dia meliputi ciptaannya, apapun itu. Langit dan bumi, serta sesuatu yang berada di atas. Urat nadi sekalipun, meliputi urat nadi sekalipun. Ya, meliputi segalanya. Jadi kami agak tidak bisa menerima ketika Anda harus memaksakan pemahaman di keimanan Anda ke dalam Islam. Sedangkan di keimanan Islam itu jelas Tuhannya siapa, bagaimana sifatnya, tiada yang sempurna untuk menggambarkan ketuhanan tentang Islam tentang Tuhan kecuali Islam. Oke, demikian closing statement dari saya. Silakan di dan Meme Bos, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Ini kita masih masuk sesi partisipan ini. Bang Meme mungkin dan yang lain masih standby di sini. Silakan moderator. Iya, nanti ditutup dulu baru mau ada diskusi lanjutan baru silakan sama partisipan. Oke, baik. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena kali ini kita telah menyelesaikan ya diskusi yang beradab itu tanpa hujatan, tanpa ini, jadi masing-masing memaparkan pengetahuan mereka tentang di manakah Tuhan, keimanan mereka di dalam masing-masing kitab masing-masing ya, gitu, tentang di manakah Tuhan, gitu. Saya yakin masing-masing berpegang teguh sama keimanan mereka. Sebelum saya menutup, saya akan mencoba membacakan satu ayat, yaitu surat Al-Kafirun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma a'badtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ambil alih ya, Bang Radit. Kita langsung masuk ke sesi partisipan. Silakan Bang Bojes, sudah resender tadi. Bang Bojes, Bang Sugito, silakan. Assalamualaikum. Hilang suaranya Bang Bojes, kakak adik ternyata. Bang Meme.
Bang Ginting dengan Bang Meme mohon standby di sini. Kalau Bang Meme saya rasa dia tidak kemana-mana karena biasanya dia ke kebun itu jam 2 malam dia ke kebun. Bang Meme ini jam 2, jam 11 malam dia baru ke kebun. Silakan Bang Bojes. Bojes, Kang Ade. Bojes, suara Bojes. Bang Bojes. Bojes. Sepertinya Bojes. Bojes ada smokol di belakang kok. Oke, sambil menunggu Bang Bojes, Pak Muhammad Sugito dari tadi juga mau berbicara. Silakan dibuka mute-nya Pak Muhammad Sugito. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama ini Bang Ali? Ya, Saya setengah jam sebentar ke depan lah. Sabar, Bang Ginting. Berapa? 1 jam? Iya, 1 jam lah. Oke. tunggu tegar sebentar. Silakan dinaikkan volume suaranya, Pak Muhammad Sugito. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, jawabannya sebenarnya tadi sudah lengkap ya dari saudara kita, itu sudah sangat lengkap dan jelas tentang di mana Allah, tentang ciri-ciri Allah sudah dijelaskan, dan tentang Ini sebentar. Ini sebentar. Tadi saya terlempar ini. Oke. Oke, Iya. kita Mana itu tuh? Coba Iya, jelaskan iya. Yohanes 1. Oke, Bang Bojes dulu, Yohanes Bang Bojes. 1. Bang Bojes silakan, Bang Bojes. Maaf Pak Muhammad Sugito, Bang Bojes itu silakan. Oh, iya, Ya. sudah lanjut dulu. Saya lagi di jalan ini, Yohanes. lagi di jalan juga. Santai dulu, Bang. Iya, Silakan. Ya, Yohanes 1 ayat 1 kan padamu yang adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, saya tanya. Di sini kan Anda berpahamkan Trinitas. Roh Kudusnya di mana itu? Di situ cuma ada anak dengan Bapa di situ. Diindikasikan. Nah, Roh Kudusnya kemana tuh? Silakan. Aduh. Tolong cari di Oke. tolong jangan cari di pasar ya. Silakan. Oke, kita jangan potongnya selama penjelasan. Silakan Bang Ginting. Oke, terima kasih Bang. Ya. Jadi begini, saya mohon maaf sekali ya, kalau membaca itu jangan menghubung-hubungkan sesuatu yang tidak dituliskan. Itu saat Yohanes 1 ayat 1 itu kan menceritakan tentang Yesus. Di situ tidak ada diceritakan tentang Roh Kudus. Kenapa Abang tanya Roh Kudus di mana? Itu kan pertanyaannya, jadi saya bingung. Jangan yang ditanya, yang dijelaskan Yesus dan Bapa di situ, lalu yang ditanya Roh Kudusnya mana? Nanti itu narasinya itu menjelaskan Yesus yang akan menjadi manusia, begitu Bang perikopnya. Oke? Lanjut. Oke, silakan Kang Ade, itu penjelasannya. Silakan Kang Ade. Kok tahu nama saya Ade? Iyalah, Oke, kelihatan ini. gondrongnya itu. Gini. Memang terlalu sulit pertanyaan saya ya. Anda kan dasar keimanan Anda kan Tritunggal, ya kan? Harusnya Hilang suaranya Kang Ade. Anda Suaranya. Ini Cek, kalau cek, cek, pertanyaan cek. nggak benar akhirnya robot kan? Robot suaranya Kang Ade. Pertanyaan nggak benar. Oke, Nggak sesuai perikop pertanyaannya itu. jangan kritisi pertanyaan saya, Bang. Ya saya Ya, kritisi loh orang yang ditanya saya, nggak yang mau harus saya kritisi. Sebentar dulu, Anda pegangan dulu, jangan main ini aja. Sebentar dulu, Bang. Memang saya pertanyaannya sulit-sulit memang. Bukan sulit, abang nggak ngerti bertanya, nggak sesuai perikop. Jadi saya susah jawabnya. Kalau Anda ngomong tentang perikop, tunjukkan pada saya siapa yang menulis perikop-perikop itu. Karena saya berbicara di dalam teks aslinya tidak ada tuh perikop. Tidak ada tuh Ya, judul iya, di situ. Pak. Tidak ada. Ya, iya. Tunjukkan kepada saya siapa yang menulis subjudul perikop itu. Tunjukkan sekarang sama saya. Kalau terlalu Aduh, sulit, Bang. sulit. Itu Silakan. pertanyaan itu bisa saya balikkan, Bang. Siapa yang menentukan kok nama-nama cari surat di dalam Al-Quran? Ini moderator, ini cari remisan nih. Saya bukan narasumber. Kalau narasumber boleh kita diskusi. Nah, saya kan cuma partisipan. Kalau Anda nggak bisa menjawab, ya sudah, gitu loh. Bukan nggak bisa menjawab. Pertanyaan abang tidak sesuai perikop. Ya, itu penjelasannya Bang Ade. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Ya. Penjelasannya begitu. Pertanyaan apa lagi gitu loh. Oke, sekarang gini, Yohanes 17 ayat 11.
Tolong bukakan Apa Yohanes itu? 13:11. Ini pertanyaan saya memang kadang-kadang menakutkan gitu loh, ya. Bukan menakut. Kan abang sendiri yang ketakutan. Oh, kok ketakutan? Bentar dulu. Saya kapan ketakutannya, Bang? Berhentinya abang keluarkan kata-kata takut. Abang, apa yang mau ditakutin sama Abang? Tidak perlu Bang Abi, tidak perlu suara ada takut kata-kata dan yang mau menakutkan. didiskusi itu diapakan lah. Kalau Coba tadi bilang coba takut, di bodoh itu nggak perlu itu. ya coba diadukan dulu Bang Adek, Saya Kang Adek. seorang, Coba di inikan dulu. saya seorang pesilat, Bang. Saya seorang pesilat, saya nggak ada rasa takut, Bang. Ya. Coba Nah, Yohanes 17. di sini bukan untuk berkelahi, Bang. Nah, Anda ngomong takut-takut, ngapain saya takut? Di diskusi kok Fokus takut? lagi ke Yohanes pertanyaan dan 17 jawaban. takut, Fokus lagi. Ya 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 Udah pada fokus. kita turunkan turunkan tekanan dulu, tidak perlu kita Bang Awi, kita saran. diskusinya yang enak-enak aja lah, nggak usah Iya, paham lagi nih, paham. ada keluar kata-kata Udah, karena pertanyaan saya mungkin tidak enak lain buat sebagainya. mereka. Silakan, Nyole. Silakan kritisi Omnivora tadi Raisen. Dia tuh Bang nggak kritisi. enak. Bang kritisi, mana kritisi? Kerol. Bang Kerol, Mana dia keluar nggak? kebentar kayaknya ini memang agak susah jaringan ini. Bang Kerol, Ya karena banyak kali nih apa nih penggemar apa ini, jadi padat dia tuh Bang. banyak ini padat ini. Ini viewer di YouTube ini sampai 100 ini. 300 miliar. Yang Nah. kita ditonton 300 miliar. 300 ini yang nonton, jadi Nanti kalau di akhir 300 diskusi, miliar. nanti kalau di akhir diskusi kan si Ginting kan nantang, balikan kepada saya nanti saya tunggu ya. Apa pertanyaannya nanti saya jawab. Tapi nanti saya juga harus dijawab. Siapa yang menuliskan perikop? Ya, siap ya? Oke, Oke. nanti Siap, lah. Pak Ginting ya. Pak Ginting siap ya. Oke, nanti lah itu sesi berikut kita dengarkan dulu yang lain yang mau bicara. Mungkin. Podcast diperbaiki dulu apanya. Iya, headsetnya Apanya? Bang Ade, headsetnya Kang Ade mungkin atau sinyalnya nggak ini. Sinyalnya atau headset. Handset aja masih belum pas kan, jadi kasihnya suaranya kayak gitu. Ya, headsetnya nggak putus-putus, nanti kalau terputus narasinya nanti kita salah maksud dari pertanyaan. Selanjutnya siapa Bang Awi tadi Bang Awi? Selanjutnya siapa tuh yang mau partisipan tuh? Bang Kerol yang- tadi, Pak Bang Muhammad Sugito masih di jalan Pak Nah Muhammad itu aja Sugito. Bang Muhammad Sugito aja. Pak Muhammad Sugito. Mau bertanya, Awi. Mau bertanya. Oh iya, siapa ini? Bang Abi, ini pertanyaannya hanya Islam aja yang bertanya kepada umat Kristen atau umat Kristen juga nanti bertanya? Boleh buat Kristen bertanya boleh. Oh, Pak Ginting boleh bertanya lagi. Ada nggak umat Kristen? Saya mau tanya, Kalau ada Pak. ini Saya mau silakan tanya, Pak. bertanya umat Kristen. Sebentar dulu, Bang WWU ini siapa ini? Silakan. Ya, saya mau tanya ini kepada umat Tadi mulai ya? Muslim nih. Ya lanjut. Saya masih di Ya. jalan, lanjut. Ya, yang Bang mau Meme tanya- tadi mana? Bang Meme katanya pergi kebun. Dia kayaknya Halo. mau siram pupuk apa itu. Barusan Waduh. dia. Sabar PC juga udah hilang itu. lagi nanti saya temani lagi. Itu si WWU tuh mau tanya tuh. Ya Bang. silakan WWU. Bang. Dia Kristen ini kayaknya. Ya, saya mau tanya kepada teman-teman Muslim ini. Iya enggak apa, silakan. Di sini dikatakan surat 2 Al-Baqarah ayat 6, ayat 62 dan 21. Ini bunyinya seperti ini ya. Pengikut Isa Al-Masih yaitu orang Nasrani akan menerima pahala dan kasih Allah dan menduduki derajat lebih tinggi daripada orang kafir sampai hari kiamat. Maksud saya, kenapa aku nggak bilang orang Muslim loh, bukan Nasrani? Oke, kita buka dulu dannya. Coba ayat berapa? Al-Baqarah ayat Al-Baqarah. Coba siapa yang Bang bisa Ali, share screen? Surat Al-Baqarah. Ya Bang Gunting ya, Bang Gunting. Abi, Ya. ini WWW ini Non-Muslim. denomnya dari mana, Bang? Mohon maaf Pak WWU, kalau boleh tahu denomnya dari mana ya? Ini yang bertanya dari saudara Kristen juga, Pak Ginting, boleh tahu? Silakan. Ini dari mana? Gerejanya di mana, Bang? Saya di GGP. IGP, Iya, karismatik ya? iya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 62 dan 121. Oke, Nanti saya silakan. screen ya. Ya, silakan share screen. Silakan Bang Yusuf Salsabila official, silakan jawab. Boleh izin jawab ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh semuanya.
Ini Bang Ya, Yusuf gini. ini ya. Ya, Bang Yusuf, penegak Ah, Islam. Aduh, iya, kalau pertanyaan itu nanti panjang sekali itu. Kalau pertanyaan pengikut Isa itu panjang, itu urusannya nanti dengan saya. Biarkan Iya, Bang Yusuf dulu Bang Muhammad Bang Sugito. Yusuf yang Lanjut, ini ya. Silakan Bang Yusuf. Surah Al-Baqarah ayat 2. Oke, Ya. oke, boleh gini ya. Saya menjelaskan di dalam Quran dari segi katanya itu yang dimaksud bukanlah pengikut Nabi Isa, Pak. Mohon maaf. Nah, ataupun di dalam Al-Quran itu ada tertera satu kata aja, kata Kristen juga nggak ada. Kalau pengikut Nabi Isa, silahkan Bapak lihat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 110 sampai 120. Pengikut Nabi Isa itu disebut Hawariyun. Lalu bagaimana dengan Nasrani ini, Nasoro? Wan Nasoro. Nah, benar di Quran surah Al-Baqarah ayat 62 itu dengan kata wan Nasoro. Wan Nasoro di situ adalah isim yang mana berakar kata Nasoro artinya penolong. Orang yang menolong agama Allah, dia meneruskan Taurat. Dan di situ adalah yang dimaksud sekte Yahudi. Nah, jadi seperti itu, Pak. Bukan pengikut Nabi Isa. Pengikut Nabi Isa disebut Hawariyun. Kalau penolong agama Allah, nah itu adalah sekte Yahudi yang meneruskan ajaran Taurat. Nah, Nasoro dan Yahudi ini walladzina hadu wan nasoro wasabiin itu disebut ahli kitab. Jadi bukan Kristen gitu. Jadi Bapak bedakan. Iya, Di dalam Al-Quran sudah saya bilang tadi, nggak ada kata Kristen satupun gitu. Iya, betul Pak. Maksud saya kenapa nggak bilang Muslim lah masuk ke situ, bukan orang lain kayak itu. Seharusnya di situ dikatakan orang Muslim lah. Sebentar Bang Yusuf, bagus kita share ayatnya karena dia men-share kayak selebaran-selebaran dalam keimanan dia ini di-share ke mereka sebagai doktrin. Untuk bagus ini dia share sini. Bagus kita share ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 61 di situ. Silakan mungkin Anda bisa share screen. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Saya aja Nasrani. yang share screen, Kang Awi. Saya aja yang share screen, boleh ya? Silakan Bang Ali. Kan sekalian menjelaskan enak. Betul. Silakan ditimpa aja share screen-nya nih. Ya. Oke, nah ini Pak. Coba Bapak perhatikan, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Coba kalau kita memahami Al-Qur'an itu, Pak, lihat ayat sebelumnya dan sesudahnya gitu. Apakah ayat tersebut hanya berdiri sendiri atau mempunyai konteks dengan ayat sebelumnya? Konteks ayat sebelumnya di sini menceritakan tentang apa? Dan ingatlah, ketika kamu berkata, hai Musa, cerita di zaman Musa. Gitu. Teruskan Bang Yusuf. Jelas, Pak? Ya, teruskan. Pertanyaan saya, oh, kenapa nggak dibikin iya, orang Muslim gitu? Dalam karena gini. Apa namanya, masuk surga lah kayak karena gitu. Gini, Pak. Pada waktu Nabi Musa, di zaman Nabi Musa, itu benar kami mengakui Taurat yang ada diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi di zaman Nabi Musa pengikutnya itu benar gitu. Di zaman Nabi Isa pengikutnya itu benar. Di zaman Nabi Muhammad sampai sekarang pengikutnya itu benar. Nah, kalau berbicara mau konteks Islam, ada lagi ayat yang lain. Karena di sini dia menceritakan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa dan orang-orang Sobiin gitu. Jadi bedakan konteksnya. Kalau berbicara Islam, ada lagi di lain ayatnya. Innad dina indallahil Islam atau Al-Maidah ayat 3. Nah, karena di sini konteksnya berbicara tentang zaman Nabi Musa, yang mana di zaman Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu belum diutus, maka di situ berbicara tentang Nabi Musa gitu. Nah, jadi belum ada agama Islam sebelum Nabi Muhammad itu diutus, belum ada agama Islam kan, yang ada pengikut Nabi Musa. Tetapi Nabi Musa orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Nah, jadi seperti itu, Pak.
Oke, coba dibawa. Oke, coba kembali ke ayat 62 Bang Yusuf, karena dia tadi mempertegas ini kenapa bukan disebut orang Ini muslim. ayat 62. Iya, ya, kembali ke terjemahannya, karena saya foto tadi ini yang dia punya share screen selebaran, bagus ini. Oh, Ini share screen-nya yang ini, terjemahannya nih. selebarannya ini Sesungguhnya kayaknya satu dogma yang ditanamkan ke dia untuk meyakini bahwa sebenarnya itu umat Nabi Isa itu lebih mulia daripada umat muslim, umatnya Nabi Muhammad. Kalau saya tadi kan foto ini di sini. berbeda. Nah, silakan dijelaskan Beda di situ. Kang Awi. Ya, kita jelaskan ini. Ya, makanya kalau ini dibilang umat Nabi Isa Nasrani itu sangatlah jauh gitu, karena konteksnya berbicara sejak zaman Nabi Musa, habis itu Nabi Musa nggak ada, nah yang ada orang Nasoro yang meneruskan Taurat gitu. Apabila dia benar-benar beriman, kan di sini mana? Man amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari kiamat, wa amila solihan, dan dia mengerjakan amal kebaikan, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka tidaklah bersedih hati, mereka akan mendapatkan balasan di sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, jadi seperti itu konteksnya, itu dari zaman Nabi Musa, habis itu yang meneruskan ajaran Nabi Musa, setelah itu yang tidak mendapatkan pengajaran Nabi Musa. Belum berbicara konteks Nabi Isa di sini. Ya, Jadi ya. gitu. Ya, jadi ya silakan Bang Yu. Oke. Silakan. Makasih. Jadi gitu Pak, pahami kata Nasoro di makasih atas Al-Quran penjelasannya. itu, dilihatlah Nasoro itu dia punya akar kata artinya penolong gitu Pak. Kalau pengikut Nabi Isa di Al-Quran itu dinamakan Hawariyun. Oke, makasih atas penjelasannya, Pak. Sama-sama Pak. Silakan kalau Lanjut, ada yang Kang mau Awi. dipertanyakan. Iya, jelas Pak ya Pak WU bahwa perlu dipahami dulu bahwa kalau saya lihat di share screen-nya tadi Pak WU ini, saya langsung foto di nomor 16 dia menulis pengikut Isa Al-Masih yaitu orang Nasrani. Nah, ini tadi sudah jelaskan sama Bang Yusuf bahwa Nasrani itu bukanlah yang dimaksud adalah pengikut Nabi Isa, tapi Nasoro berasal dari kata Nasoro adalah penolong agama Allah. Jadi dibedakan pengikut Isa Al-Masih dengan Yahudi Nasrani. itu. Iya. Dibedakan situ Sekte konteksnya. Yahudi itu Kang Awi. Iya. Dibedakan situ Pak Yuya bahwa Hawariyun itu pengikut Nabi Isa, Nasoro itu bukanlah yang dimaksud sebagai pengikut Nabi Isa, mereka sekte Yahudi. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan Pak Yuya, nggak apa-apa. Ada banyak tadi itu aja sih Pak. Punya. Makasih. Oke. Banyak tadi ini saya punya, saya lihat ini yang menjelas. Saya mau tanya. Silakan Bang Ginting. Oke, gini. Mungkin saja sedikit. Oh ya, sebentar Pak Ginting, sebentar. Kang Yusuf, mungkin yang dimaksudkan sama si penanya tadi itu, kenapa tidak disebutkan Muslim? Karena yang dianggapnya itu Muslim itu Islam, artinya begitu. Karena di sini kan Islam ada makna secara umum dan makna secara khusus. Nah, itu ada kaitannya dengan inti dakwah para nabi. Semua nabi itu dikatakan beragama, dikatakan Muslim. Nah, itu merujuk karena dakwah mereka sama. Satu yaitu merujuk kepada dakwah tauhid. Nah, adapun dikatakan Islam secara khusus, nah inilah yang dimaksud yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa sampai dia tanyakan kenapa nggak dikatakan Muslim? Nah, beda kalau dijelaskan. Lain lagi, karena Sobiin itu orang